Sorry Lois, capek sekali loh aku hari ini. Aku sedang berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik. Padahal nggak kerja. Nggak kerja gimana sih? Orang mami beberes dari tadi. You know, selama ini tuh kan rumah saya kan diurusin sama mbak ya. Saya bener-bener nggak ngurusin rumah sama sekali sih emang. Kayak naruh barang di mana kayak gitu tuh mbak lah intinya mengurus itu ya, bukan saya. Sampai mbak saya kan tiada nih. Trinona, kamu jangan mendukung anak saya dong ya. Sampai mbak saya kan sekarang udah nggak ada, yang bantu kan Maria Ibu di toko ya. Saya tuh baru dulu saya masak sih, masak juga, tapi ini baru nih masak karena saya pikir-pikir ya, kita masak tuh jauh lebih hemat, itu yang pertama. Yang kedua, kita masak tuh jauh lebih sehat. Jadi saya tuh masak kan, kurangin minyak lah apa segala macam. Terus biar anak-anak saya tuh di rumah tuh makannya tuh ada variasi lah gitu kan. Kayak hari ini saya masak soto sapi gitu. Terus masak, suamiku juga kan dia tuh nggak makan daging lain selain sapi ya, saya cerewet gitu. Jadi aku masak empal kayak gitu-gitu, yang bisa ditaruh di kulkas kan, untuk digoreng-goreng di saat-saat dibutuhkan. Ungkep ayam gitu. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Soalnya tau kenapa? Aku tuh ngeliat anakku kok ke sekolah kasihannya bawaan bekalnya tuh telur mulu. Kenapa sih Dek kamu ke sekolah sukanya bawa telur Dek? Gak ada makanan lain. Hah? Aku lihat. Tapi kamu mintanya telur mulu juga. Sama nugget. Nggak mau, aku nggak mau kasih nugget. Besok kamu bawa ayam ya. Mami udah buat ayam. Oke? Ayamnya empuk kok. Kenapa nggak mau? Enggak. Tuh, kasih ayam itu nggak mau. Kan ayamnya enak loh. Telur terus, kayaknya misalnya di sekolah mikirnya anak kayak nggak diurus deh, makanya telur mulu gitu ya. Jadi aku tuh masak, setidaknya kan mereka tuh ada makanan kayak gitu. Sekalian aku bilang sama pegawai di toko, ambil aja makanan di sini, karena aku sekali masak tuh kan kayak tadi bikin empal 1,5 kilo gitu, kayak masak ikan tuh 1,5 kilo minimal kayak gitu. Aku nggak suka masak dikit-dikit ya. Kenapa sih masak dikit-dikit kan repot ya? Yang makan kan bisa rame-rame gitu. Terus kan aku sekeluarga emang banyak makan daging, jadi gitu. Terus karena aku lihat rumahku ini kok berantakan banget ya, mainan anak sana sini, aduh sumpek banget. Akhirnya aku membersihkan rumah tau. Dari tadi pagi tuh aku nggak duduk, aku bangun jam 6 ya aku bangunnya. Terus aku langsung bikin, enggak, kamu yang bangun jam 7, mami setengah 6. Mami kan bikinin kamu sarapan deh, bikinin anak sarapan apa, tumben banget gue jadi ibu, tau nggak? Biasanya tuh kan diurusin pembantu, tumben banget ngurusin anak, ngurusin sarapan, ngurusin itu apa namanya, bekal ke sekolahnya, terus masak di dapur gitu. Habis itu sekalian beberes rumah, membuang segala hal yang tidak penting-penting ya, seperti kita membuang dosa-dosa kita. Dan aku tuh baru tahu ya, aku tuh emang suka belanja. Lemari bajuku penuh, aku mengakui itu. Rak make upku apa segala macam penuh. Tapi suamiku, dia itu beli barang, even dia nggak pakai tuh barang numpuk di situ. Bisa-bisaan dia punya safety harness kayak untuk orang panjat-panjat tebing kayak gitu-gitu. Ngapain dibeli kayak gitu-gitu ya nggak sih? Suka banget ini Shopee, TikTok dan lain-lain ini nih. Suka banget tuh bikin orang belanja-belanja yang nggak guna-guna. Makanya tadi saya bilang dia sebelum belanja tuh dipikir-pikir dulu ya, rumah tuh penuh. Belum lagi mainan anak ya kan, terus mau saya sumbangin semua tuh. Udah nggak bisa ditolong, udah mainan juga segambreng gitu. Dan anak-anak kan cepet bosen. Ini salahnya saya sama suami adalah tiap bulan kita tuh beliin anak tuh mainan. Jadi dulu, sekarang udah enggak ya, terserah deh. Dulu tiap bulan tuh beli satu-satu, udah gitu anaknya kan 2, belinya satu-satu biar adil. Apa nggak penuh nih rumah ya kan? Itu lagi dibersihin. Belum anakku juga berprakarya dengan kertas-kertas, aduh udah deh. Aku udah mau pembersihan rumah, yang belum diberesin cuma lemari baju dan lain sebagainya. Ini tumben nih aku jadi ibu rumah tangga nih. Tapi aku tuh berpikir ya, mohon maaf nih ya buat para ibu rumah tangga, saya minta maaf. Saya tuh juga bukan ibu pekerja kok. Saya tuh kan ya pelayanan kayak gitu. Tapi emang nggak ngurusin rumah karena ya nggak ada tuntutan dari suami dan nggak ada tuntutan dari siapa-siapa juga.
Jadi aku tuh santai gitu. Cuman aku tuh berpikir loh tadi waktu aku masak-masak ribet, abis itu beberes rumah kan keringetan gitu kan. Aku tuh berpikir, sedih juga ya jadi ibu rumah tangga gitu. Yang maksudnya seharian itu nggak ada yang ngebantuin, harus urusin rumah apa segala macem. Kayak nggak pernah bersih, tau nggak? Perasaanku ya, mungkin karena aku kan biasanya kayak nggak ngapa-ngapain, terus aku olahraga, aku udah keringetan, aku mandi, berarti aku udah bersih, udah rapi, terus aku ya udah diem di ruangan ber-AC. Tapi kalau kita ibu rumah tangga yang uprek-uprek satu rumah terus kan kayak nggak pernah bersih nggak sih? Maksudnya kita tuh bakal keringetan terus. Ya paling kalau beberes ada debu ada segala macem. Susah juga ya. Siapa bilang jadi ibu rumah tangga tuh enak? Kalau saya mendingan kerja loh. Bener. Mana nih tadi baru ini dikit aja kuku saya udah rusak gelnya. Udah bener-bener deh. Makanya jangan menganggap remeh pekerjaan ibu-ibu rumah tangga itu ya. Kalau saya sih menyerah, saya beneran menyerah. Ngatur-ngatur barang, debu, apa anu. Salut saya sama ibu-ibu rumah tangga tuh. Masak tuh juga bukan nggak capek loh. Untungnya aku tuh udah pesen yang dari pasar, jadi aku tinggal request ayamnya dipotongnya kayak gimana, dagingnya dipotongnya kayak gimana. Jadi sampai rumah kan tinggal kita cuci, siram air panas langsung olah gitu kan. Coba kalau suruh potong nih, aduh ya Allah, nggak kuat dah ngurusin begini. Ini dalam rangka pembersihan rumah. Tahu saya buang barang, buang dus kayak gitu-gitu. Empat plastik gede kali. Ada barang yang mau didonasiin sih, kayak mainan-mainan anak yang masih bagus. Donasi itu apa artinya? Donasi itu kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Kamu kan sudah nggak mau nih barangmu nih. Tapi ada sedikit yang mau. Capek banget. Tapi ada serunya juga ya. Misalnya saya tuh seneng juga ya kalau kita masak terus dimakan gitu. Ya seneng. Saya diajarin sama tante saya kemarin, kamu tuh sekali masak ayam tuh 3 kilo gitu. Kamu simpen di kulkas. Makanya ay beli ayam 3 kilo, beli daging sapi tadi 1,5 kilo gitu kan. Tapi masalahnya apa? Ternyata saya tuh nggak punya panci besar. Jadi waktu mau ngungkep ayam 3 kilo, pancinya nggak ada saya. Jadi ungkepnya 2 kali. Emang ada-ada aja hidup ini kan. Cuman ya bersyukur aja. Walaupun agak rusuh. Saya tuh nggak tahan debu loh, beberes tuh loh debunya tuh loh, aduh. Abis mandi tuh rasanya tuh bersih gitu ya. Emang saya tuh orangnya agak kalau keresikan tuh agak berlebay gitu, resiknya tuh agak lebay. Saya benar-benar nggak bisa kotor sedikit tuh nggak bisa. Makanya suami saya tuh udah tahu kalau milih hotel liburan debu, hotelnya tua ini kan saya males ya. Pertama saya nggak suka nih kalau hotel ini tua, modelnya oldies tuh kan nggak nyaman gitu ya. Kayak bukan jiwa kita lah memilih hotel tua. Kedua, setannya biasanya lebih banyak yang hotel tua. Karena hotel tua tuh kan kayak auranya tuh suram ya kan, dengan kesetanan ini gitu. Saya jadi kurang cocok. Udah gitu kalau hotelnya ada bau apek lembab, nah itu udah nggak bisa. Jadi cerewet emang. Musuh utamanya debu, lembab, sama dingin. Itu langsung sinus. Kena debu juga kulit saya tuh langsung gatel-gatel semua, nggak tahan. Jadi emang cerewet. Udah gitu saya jijian. Misalnya makan nih, saya kalau makan biarpun pakai tangan, satu tangan kiri saya tuh nggak pernah kotor. Jadi saya tuh nggak mau kalau pegang gelasnya jadi kotor, itu nggak boleh. Nggak bisa minum, saya bisa muntah saya. Padahal kan kita makan tuh, kan ada orang dia makan nih tangannya kotor, dia pegang gelas kan pegang ikan gini. Enggak, saya makan ikan ya satu tangan aja. Pegang gelasnya jorok, aduh goodbye deh, nggak bisa.
ada minum yang aku mau milih. Oh boleh, ini masih penuh. Makasih. Ini aku boleh minum itu gak? Eh, Haus juga. ya udah minum dah. Cik. Kalau kita ngelihat barang teratur, otomatis otak kita tuh kayak ikut lebih tenang nggak sih? Lebih teratur gitu kan ya. Itulah tujuannya kenapa saya mau barangnya diatur. Tapi barang laki-laki itu kok lebih banyak gitu ya, heran loh aku. Barang suamiku tuh kok lebih banyak gitu daripada barangku tuh. Mungkin kalau barangku tuh terkumpul di satu tempat kan. Kalau dia tuh kayak mencar. Mana suka banget beli macam-macam. Apa itu kayak beli apa? Tahu tuh papi tuh barangnya banyak sekali. Paket papi yang belum dibuka tuh mungkin ada 10 tadi. Mami yang bukain. Ngapain ya beli doang nggak dibuka-buka? Terus Ya nggak tahu lah keperluannya papimu tuh sampai satu keranjang punya alat solder, punya apa. Papi mungkin mau jadi tukang kali lama-lama tuh. Udah nih aku cuma bisa live sebentar karena aku mau ke dokter gigi nanti. Kalian kalau mau bertanya-tanya silakan Kenapa? bertanya-tanya. Mau scaling gigi, sekali itu kayak gimana? bersihin karang gigi itu wajib deh 6 bulan sekali. Biar bersih nggak jorok tau nggak? Nonton sama aku juga ya. Ya, Sakit gak? enggak, kalau scaling nggak sakit. Mencurigakan. Nggak sakit kok. Dek, ini buangin dek, sampah ini dek. Tolong dek. Jadi aku ada yang bilang, Ada yang tengahnya tuh. kenapa nggak sekalian ke dokter gigi? Ya nanti mami buatin jadwal untuk dokter gigi anak. Ini buat apa? Dibuang-buang. Udah kering itu. Nggak ada yang mau bertanya nih, ya udah deh kita nggak usah live deh. Aku juga capek sebetulnya, nggak tahu kenapa aku harus live. Mungkin buat ketemu si Jericho. Udah. Gimana Jericho, apa kabarnya? Oh, udah hilang si Jericho. Kalau Jericho masih ada kan mau disapa nih. Sayang Jericho udah hilang. Masih ada nggak? Apa tanah di sebelah rumahku baik? Emang ada tanah jahat? Nggak terlalu gimana-gimana sih. Nggak ada terlalu gimana-gimana, standar lah. Ada jelek dikit aja sih. Ya kalau kayak gitu kan tinggal didoain, dibersihin, udah aman. Sore C, minta tolong tadi kehilangan jam. Apakah masih bisa kembali? Nggak. C, kucingku udah balik dia loh. Kalau aku steril boleh nggak ya C? Dosa nggak kalau steril kucing? Nggak. Untuk kucingmu nggak ya, karena dia udah cukup beranaknya tuh udah. Dia udah cukup. Kalau anjing saya emang nggak boleh steril karena dia harus beranak 2 kali. Kan setiap makhluk hidup itu kan dia kan yang membawa visi misinya sendiri gitu ya ketika lahirnya. Tapi nggak kepikiran deh kalau anjingku beranak, mau kasih siapa? Posisi tusuk sate nggak jadi masalah. Mau tusuk sate babi, tusuk sate ayam, tusuk sate kambing bebas. Itu nggak terlalu jadi masalah. Tapi kan ada dosa. Yang penting rajin berdoa aja dalam rumah itu. Pesan Tuhan untuk saya hari ini ada nggak ya? Jangan keras kepala. Ada satu orang yang kasih kamu nasihat yang baik, bukan saya ya, tapi ada satu orang dekat kamu ngasih kamu nasihat yang baik, tapi kamu tuh keras kepala. Kayak udah paling TOP BGT, jangan merasa benar. Ya aku udah 2 kali dia beranak, ya udah biarin dah dia, kalau dia udah 2 kali beranak tuh ya, sekarang udah boleh dia di steril tau. Kucingnya si Dewi ini pergaulan bebas loh. Steril itu apa mah? Dek, nanya terus, nanti baru ngobrol sama Mami. Mau tanya, sudah 3 hari sakit pinggang, medis apa non medis? Medis. Ada yang kecetit tuh dari kaki kiri. Pinggangnya sakitnya sebelah kanan agak tengah kan. Sore C, mau tanya untuk cici saya, namanya Selfie Usaha Aluminium. Untuk usahanya kenapa drop ya C? Gak gimana-gimana sih. Nih ya, banyak pemakaian uang yang ngaco, yang salah. Keuangannya nggak bagus banget, berantakan. Kedua, ambisinya gede banget. Perputaran bisnisnya jadi agak kacau karena ambisinya gede itu, mungkin stok barang dan lain sebagainya. Yang ketiga, emang bisnisnya lagi turun, dan mohon maaf ya, kedepannya bakal lebih turun lagi. Mohon maaf ya, ini parah sih kayaknya, bakal kelimpungan soal duit.
ada beberapa yang belum dibayar hak-haknya orang gitu, mungkin utang bisnis lah ya, yaitu nanti harus dikelarin ya supaya ada perbaikan. Cek tolong bantu saya lagi cari BPKB dan scan mobil, kakak hilang apa selip kelupaan. Kalian nanya, bener dong, saya kan bukan dukun ya, untung-untungnya dapat pertanyaan, masa kayak gitu-gitu, untung dapat jawaban, masa kayak gitu-gitu saya harus doa ke Tuhan, nanyain kalian punya jawaban. Saya aja kalau nanya sama Bu Ami itu saya diomelin toh, masa kayak gitu-gitu harus doa kita gitu. Ya bener Cie, pakai minyak kasmawi bisa Cie, bisa, tapi pakainya seluruh kaki sampai pinggang. Cie maaf wifi tadi waktu Cece jawab macet, emang kamu nanya apa tadi? Saya aja lupa siapa yang nanya, siapa yang saya jawab. Pokoknya saya baca, saya jawab, saya baca, saya jawab, saya nggak perhatiin yang mana. Oh, tanah di sebelah rumah saya itu nggak terlalu jelek kok, lumayan. Tinggal didoain aja. Walaupun dia tusuk sate nggak jadi masalah, tadi saya bilang. Mau tusuk sate ayam, sate babi, sate kambing nggak jadi masalah saya. Tergantung siapa yang nempatin. Maunya aku kasih orang lagi, tapi kasihan dia bakal balik ke kamu terus kok, Wi. Mau kamu kasih orang juga. Dia tuh sayangnya sama anakmu sih, Wi, bukan sama kamu ya. Dan dia tuh ngebantu netralisir energi negatif di dekat rumahmu, di sekitar rumahmu lah. Dan kalian salah, kalau kucing tuh dia tuh ya kan kelihatannya kayak binatang yang males-malesan, leleh-lehan gitu. Dia tuh netralisir energi negatif tau. Ente makin banyak energi negatif, kucingnya makin kasihan, capek dia say. Hari ini bener loh, aku tuh bisa segitu aktifnya ya. Besok aku mau bangun pagi lagi deh, mau ngurusin anakku. Yang sekolah pagi-pagi. Yang sekolah pagi-pagi, tapi anaknya telat terus. Anak saya masa ya pakai baju tuh sambil tidur-tiduran, saking coba ini kelakuannya ini loh. Gimana nggak telat terus ke sekolah? Pagi-pagi tuh mak-mak semua ngomel nggak sih? Apa aku doang yang ngomelin anakku pagi-pagi tuh biar dia satset gitu? Ya tak rawat dia, ya kasihan dia tahu, berusaha dia untuk kamu tahu. Kayak anjing saya juga, dia tuh berdoa buat suami saya. Semua emak kayaknya katanya. Mamiku dulu ngomelin kukuku sih. Kalau aku tuh dulu pagi udah bangun, udah pengen banget ke sekolah pagi. Waktu SD ya, begitu SMP SMA udah gak kepengen ke sekolah. Iya benar sekali, karena keuangannya juga dicolongin terus sama saudari sendiri. Terima kasih kacau sekali, berantakan sekali. Sekarang dia stres, frustasi, itu kedepannya bakal lebih kacau. Lu udah tahu dicolongin, lu terus kasih dia dicolongin, gimana sih say? Gimana konsepnya? Kalau kita udah tahu ada yang colongin kan ditutup dong kerannya. Namanya bisnis tuh ya, kalau ada yang nabrak laci, saya nyebutnya nabrak laci, alias dia ngambil duit gitu ya, habis lama-lama. Ada yang berjuang untuk aku nggak C? Kamu kira Bu Ami gak berjuang buat kamu? Kamu tuh lo mau dimatiin sama si gila tuh. Capek banget ngurusin orang-orang nih. Kayaknya dia dibungkam tahunnya pakai ilmu hitam. Tahun itu apa? Pakai ilmu hitam C, tolong bantu C. Enggak sih. Dibungkam pakai ilmu hitam sih enggak juga ya. Dia aja yang orangnya ketakutan untuk bertindak tegas tuh. Bertahun-tahun dia ketakutan untuk bertindak tegas, takut diginiin, takut digituin gitu ya. Aneh-aneh aja manusia ini. Kalau soto sapi itu sayurnya apa ya, dimakannya pakai apa ya? Tiba-tiba kepikiran pakai kubis kali ya, punya sih aku kubis di kulkas. Cie mau tanya, mertua saya susah tidur dan kalau mau tidur sering ada gangguan. Kenapa ya? Pikirannya banyak banget. Yang nggak kepuguhan dipikirin, yang khawatirnya banyak, stresnya banyak, sedihnya banyak gitu kan, makin gampang diganggu, dianya juga kosong. Loba, kayak ini bukan soto Bali deh, kayaknya eri kok kentang sih sama tomat sih, nggak ada yang lebih light daripada kentang, karbonya gede banget. Saya tuh kalau makan karbo kan kita tuh menghemat porsi karbo ya, karena harus lebih banyak protein sama serat kan. Jadi karbo tuh pilihan yang paling menyenangkan tuh adalah ubi cilembu tuh. Enak banget ubi cilembu itu. Sama kadang-kadang bikin banana cake gitu, yang versi sehatnya. Itu sangat menghibur. Soalnya kita makan buah aja udah karbo sebenarnya. Alden,
Bangun dari situ kasih Maria nyapu dulu deh. Apa mengganti pakai apel, baru tahu loh Ri, kentang diganti apel tuh apa sih rasanya. Aku makan sup pakai apel. Eri ini idenya apa kan? Diganti loba, tadi aku masih setuju loh. Kentang sama loba itu kan teksturnya masih enak. Atau apa sih, sayur Jepang tuh loh, sayur labu siam tuh loh, itu masih enak kan. Tapi kalau diganti apel tuh apa sih idemu tuh sebenarnya? Hah? Kayak timun tuh kayak masih oke. Eri masa bilang boleh sapunya. Masa si Eri bilang kalau nggak mau makan soto sapi pakai kentang sama tomat. Aku bilang gua makan kentang, karbonya gede. Ya udah kentangnya diganti apel. Coba apa rasanya kentang diganti apel? Healthy people bukan berarti kita ngaco ya, bukan berarti kita nggak nyambung banget. Kentang sama apel digantinya ya. Bener-bener lu bikin gua kepahitan aja sih, Ri. Kayak aku kebayangin makan soto sapi pakai apel ya. Apple pie aja aku nggak suka, apalagi soto sapi pakai apel. Kan itu kan bener-bener deh rasanya. Tadi tuh aku mau belanja di IG. Hati-hati loh kalian ya, yang suka-suka belanja online nih. IG tuh tempatnya banyak banget penipong gitu kan. Terus aku tuh ada naksir satu celana itu lumayan mahal ya kan. Aku tuh kepingin beli gitu, tapi dia PO 2 minggu. Terus aku berkali-kali aku mau connect ke WA-nya dia, aku nggak bisa gitu. Kayak masuk ke WA saya, tapi nggak muncul di room chatnya gitu loh. Saya cari-cari nomornya, kok nggak ada nomornya ya gitu kan. Saya kok nggak ada nomornya, terus saya ketik sendiri jadinya kan. Saya chat gitu loh, terus nih. Nah terus saya udah chatting dia, tapi kok feel saya tuh nggak enak gitu. Ternyata emang bener dia penipu guys. Saya sampai download Get Kontak, saya masukin nomor handphonenya, terus ada komen di situ, ada orang komen gitu kan. Dan itu nipu. Makanya dia minta dia minta DP setengah harga kan juga lumayan ya celana itu ya gitu loh. WA karena dia tuh sistemnya PO. Barang yang saya mau ini emang nggak ada di Indonesia. Jadi kalau mau beli di keranjang yang mana dia tuh nggak ada di Indonesia, dia tuh PO. Kita mesti beli dari luar gitu ya. Oh ya, Eri aja dia yang ngecekin, Ri. Dia ini PO PO dari mana gitu. Sebentar, mana sih nomornya Erianti. Ada tagnya sih kayak nama orang. Udah lari, hilang dia. Tapi udahlah, aku udah blok juga dia, biarin dari. Ngapain kita repot? Intinya aku udah nggak mau. Ya, Kristanti mana tuh? Si ART yang mau dikasih ke saya nggak jadi mau kerja. Harapan semu. Makanya kemarin sudah bilang makasih. Syukur dapat ART kan aku udah bilang. Ya, kalau udah sampai dia kerja di sini baru kamu bilang puji Tuhan, syukur. Soalnya emang kelihatannya nggak jodoh gitu. Makanya aku nggak terlalu berharap. Aku udah tinggal bilang aja, kalau kamu mau ya kamu kabarin, nggak mau ya udah nggak usah. Nggak tahu dia. Aku juga nggak nanya kenapa, biarin aja dia. Jadi bagaimana supaya saya menjadi seorang istri tetap kuat menghadapi suami yang cuek dan kasar? Waduh, susah sih ya. Kalau masalah dia cuek mungkin kita bisa fokus ke diri kita, membahagiakan diri kita. Tapi kasarnya itu susah tuh. Kalau dia kasarnya sama kita kan susah ya. Kalau saya tuh orangnya realistis aja. Kalau saya bilang kamu mengampuni, bisa nggak tiap hari kamu hadapi dia? Kita juga punya amarah soalnya. Kita jadinya terpancing kan kalau dia kasar kan. Cobalah cari mediator yang misalnya kalian agama apa gitu. Cari orang di perkumpulan agama kalian yang bisa memediasi, bisa nasehatin dia juga. Karena manusia tuh dinasehati aja belum tentu berubah, apalagi nggak ada yang ngasih tahu gitu loh. Kamu nggak bisa bertahan terus, masalah tuh harus di-solve. Dalam rumah tangga tuh kan seperti itu. Masalah harus diselesaikan. Ya kamu carilah, misalnya kamu di gerejamu di mana gitu kan. Jadi carilah ya.
Romo, Kepret itu masihan aja ya Ci mau bikin aku mentong masih mereka bertiga lah kombinasi yang gila itu. Romo di sini tuh bukan Romo pendeta ya, bukan Romo pastor ya. Ada dukun yang menyebut dirinya tuh Romo. Kok kesini arahnya Romo kesana? Romo mandi jarang, aduh Romo. Dari bahasa mana sih namain diri Romo itu? Kristen C, ya bener saya capek berulang kali menasihati nggak masuk akal sama dia. Nah itu kalau di gereja Kristen kan banyak tuh. Kayak kamu mau konseling pernikahan itu loh. Kamu konseling pernikahan, minta bantuan pendetanya, ya berdua datang dinasehati, ceritakan masalahnya apa, kayak gitu. Karena nggak akan berubah manusia sayang, ya. Dia apalagi kalau ego sudah bicara, kita merasa benar selalu kan. Kenapa kita berbuat seperti itu? Karena kita ngerasa benar. Di satu sisi juga kita ada kestresan, ada amarah, kayak gitu. Jadi makin parah. Ya, jadi harus ada yang menengahi. Pilihlah yang bisa dipercaya. Jangan yang tukang gosip yang menengahi, bahaya ya. Mungkin yang terdekat orang tua. Kalau suamimu yang bermasalah, kamu ke orang tua suamimu. Kalau mereka bijaksana gitu loh. Kamu jangan ke orang tuamu. Kalau ke orang tuamu nanti jadinya tidak enak juga hubungannya sama suamimu. Ya. Kalau orang suamimu yang bermasalah, kamu ke orang tua suamimu gitu. Karena nggak bisa, rumah tangga tuh harus dicarikan titik tengahnya. Dua-dua harus mau ketemu di tengah, harus mau sama-sama nurunin ego lah gitu ya. Ngantuknya jadinya matanya perih. Romo alias dukun. Iya, dukun tuh kan bebas kasih nama dirinya siapa aja, ya nggak? Dukun jadi pendeta juga banyak. Lah orang tinggal sekolah, habis itu bilang bisa gini, bisa gitu. Karena mau sebut nama Tuhan pun kalau dia hatinya ke setan, ya tetap aja ya nggak? Makanya untuk mencari manusia yang benar-benar ke Tuhan itu sulit ya. Kalau kata Helena yang punya kasih yang murni itu sulit ya. Ya sulit. Cece ngantuk ya, iya matanya perih banget. Aku bangun kan lebih pagi tapi jam tidurnya masih tetap kayak mau perbaikin jam tidur gitu loh Helena. Tapi aku mau bangun lebih pagi supaya ritme tidurnya tuh bagus. Terus bisa ngurusin lebih cepat kan, lebih bisa ngurusin macam-macam ya. Berapa persen di dunia ini yang sungguh-sungguh ke Tuhan? Nggak sampai 1%. Yang udah benar-benar berserah ke Tuhan gitu ya. Nggak sampai 1%. Kayak kita gini-gini aja kan masih terus berproses. Kadang-kadang kita tuh juga ya pasti ada apa ya, masih mikirin hal dunia. Mohon Cek tolong liatin kafe saya, kenapa sepi-sepi aja ya. Orang mah kenapa rame-rame aja, kenapa sepi-sepi aja. Ada yang nutup sih kalau kafemu tuh. Terus kau juga pikirannya ruwet aja. Bingung kok mau orang ruwet-ruwet nih sebenarnya. Karena solusinya, masa gini, iya wajar pikiran kamu tuh ruwet, normal. Kalau kata suami saya nggak boleh bandingin sama diri saya juga jadi bingung. Tapi sebenarnya saya jadi bingung memberi kamu contoh apa gitu loh. Sebenarnya saya juga dulu ruwet gitu, tapi saya dulu ruwet banget. Ruwetnya saya tuh karena mikirin kemauan saya, mikirin keinginan saya. Apakah sebenarnya yang terjadi di sekitar saya ruwet? Enggak. My daily life is normal. Dari dulu kayak begitu-begitu aja. Nggak kerja kan, nggak kerja yang benar-benar gimana, dari bangun tidur gitu. Di rumah mulu. Mau olahraga, mau ngapain gitu. Pokoknya tipe anak rumahan tuh loh. Makanya saya punya gym di rumah. Saya punya alat gym di rumah, punya treadmill di rumah. Saking nggak mau keluarnya gitu. Tapi otak saya tuh ruwet aja. Padahal kalau kamu tanya Cici dari dulu kerjaannya apa, nggak ada. Apalagi anak dulu belum sekolah kan, bangun tidurnya bebas. Jam 8 gitu bangun, saya turun ngopi, saya cari gara-gara sendiri, saya trading lah, saya inilah, saya itulah, banyak maunya. Udah gitu olahraga,
ngapain gitu, urusin kerjaan apa, keruwetan yang saya cari sendiri, kerjaan yang bisnis sama suaminya, keruwetan yang saya cari sendiri tuh banyak. Karena apa? Otak saya yang berpikir ini gimana, saya nggak rileks, saya nggak menghadapi apa yang depan saya, tapi saya sibuk berpikir tentang keinginan saya gitu. Itu yang membuat otak kita tuh ruwet. Coba sebenarnya nih ya, kayak Helena ini kan juga otaknya ruwet nih. Tak tanya Helena, kamu dari pagi sampai jam segini hidupmu sebenarnya gimana sih? Ada masalah nggak? Nggak ada masalah sebenarnya. Ya, kamu bangun pagi, kamu doa, kamu urus anjingmu, kamu urus dirimu, ya kan? Kamu buka kerjaan. Masalah-masalah mungkin ada di kerjaan, ada kerjaan ini itu kan bukan masalah yang gimana. Ya nggak? Yang bikin Helena ruwet otaknya apa? Otaknya sih gimana cara aku dapat duit yang ini? Gimana cara aku dapat duit ini? Gimana cara aku biar bisa gini? Gimana cara biar aku bisa gitu? Gini gitu tuh yang garani ruwet. Padahal kalau kita menghadapi yang Tuhan sudah berikan hari ini, kita nikmati sambil kita terus berusaha dengan baik, berusaha yang benar jalan-jalan Tuhan, otaknya jauh lebih tenang. Sebenarnya dari pagi sampai malam nih apa sih yang terjadi? Nggak terlalu gimana-gimana juga hidup ini loh sebenarnya loh. Hah? Kalau dipikir-pikir kan gitu ya. Kalau otak ruwet nggak aja sekarang? Lumayan, Ri. Lumayan. Karena saya dulu juga ruwet. Saya kalau nggak boleh nyontoin dengan hidup saya juga bingung ya. Pastinya intinya dulu saya juga ruwet. Tapi sekarang setelah saya tuh menyadari bahwa ya udahlah dijalani aja hidup ini sambil berserah sama Tuhan, sambil berusaha, itu ngurangin ruwet saya. Saya ini orang yang paling banyak maunya. Apa ya, gimana ya ngomongnya? Saya kasih contoh ya. Entah Anda bisa terima apa nggak contohnya. Katanya kan nggak boleh nyontoh sama hidup dewek, tapi nggak bingung mau cari contoh apa. Jadi gini, saya tuh adalah orang yang paling banyak maunya. Dan saya tuh tidak bisa dengan yang standar. Dalam artian suka kemewahan, iya. Ya, dari dulu. Jadi misalnya dulu suami saya kan bilang nih, mobil mah cukup yang biasa aja, karena dia nggak bisa ngurusin mobil. Yang ngotot beli mobil mewah tuh saya. Ya karena saya suka kemewahan, saya suka gaya gitu. Terus misalnya suami saya orangnya tuh kebalikan saya banget gitu. Karena kemauan saya gitu loh, mau punya mobil yang bagus, pakaian harus yang bagus, tas yang bagus. Ini kan kemauannya banyak sekali. Makanya saya bilang saya tuh orang paling banyak mau. Kemauan yang banyak ini kan bikin kita ruwet kan. Apalagi kalau maunya harus gitu. Ruwet nggak? Ruwet banget. Gimana caranya biar usaha saya lebih gede, biar punya banyak duit, biar gini, biar gitu. Jadi otaknya tuh ruwet. Ruwetnya karena apa? Karena kemauan saya. Bukan karena masalah yang datang setiap harinya. Karena apa yang saya inginkan, apa yang saya mau. Standar kekayaan yang saya buat, saya harusnya bisa mencapai sekian, kayak gitu. Saya harusnya punya ini, punya itu, punya ini, punya ini. Kayak gitu loh. Jadi standar-standar seperti itu dari diri saya yang dulu membuat saya tuh jadi ruwet. Jadi kacau. Bisnis turun sedikit kacau, bisnis bagaimana dikit stres gitu. Kalau sekarang udah pasrah aja, berserah ya, karena juga memahami bahwa semua itu kan datangnya dari Tuhan. Yang penting kita berusaha, kita terus banyak dalam doa. Firman Tuhan tuh tidak pernah salah. Makanya Anda ingat, kejarlah dulu kerajaan Allah, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Kamu tidak usah musingin dunia terus. Hal dunia ini terlalu banyak yang untuk kamu hadapi, itu banyak sekali. Masalah itu banyak, dari A sampai Z, balik ke A lagi, balik ke Z lagi, A plus, B plus, C plus, semuanya ada. Masalah tuh banyak. Ya, ragam masalah tuh banyak. Dan kita punya potensi menghadapi semua masalah itu. Kalau kita sendiri, berdiri dengan diri kita, nggak kuat. Makanya kenapa disuruh kejar dulu kerajaan Allah. Tuhan itu mencukupi kok. Ya kalau maunya kayak saya dulu ya mungkin susah, pengen punya pesawat jet pribadi gitu kan susah ya. Nggak, itu bercanda ya, tapi saya banyak maunya lah gitu. Kita itu jadinya lebih terlalu ngikut sama hawa nafsu, sama kemauan kita, dan itu tuh nggak boleh sebenarnya. Ya jangan ikuti saya yang salah dulu. Pikiran harus tenang. Bisnis sepi, di mana-mana sepi. Anda mau ngeluh terus memang begini kondisi ekonomi. Pak, Bu, saya tanya, Anda yang nonton ini cuma 25 orang nih gara-gara TikToknya error. Anda berhemat nggak? Anda keluar duit lebih mikir nggak sekarang ini? Lebih berhati-hati nggak untuk penggunaan uang? Coba jawab dulu.
yang 25 orang ini? Anda lebih berhati-hati nggak untuk menggunakan uang Anda? Hah? Atau Anda gaspol remblong aja penggunaan uangmu? Kasih tahu ya, kalau di musim kayak gini lu gaspol remblong, lu BEGO itu namanya, cari gara-gara sama hidup. Kita semua tuh berhemat. Sesaya-saya ini loh, yang dulu tiap sore nongkrong di kafe itu loh. Saya yang kerjaannya makan di luar aja biar nggak usah pusing ini loh. Semua tuh jualan susah tuh, Lois tuh sales, semua pasar tuh sepi. Ekonomi tuh secara merata sepi. Kita mau ngiklan aja buat apa ngiklan kalau nggak ada daya beli? Itu loh. Daya beli orang tuh turun. Saya ini sangat konsumtif. Saya mengakui itu. Tanya suami saya, paketanku sering banget gak aku datang? Iya, tiap hari. Tiap hari paketan saya datang. Baju baru tuh banyak sekali, bahkan saya belum pakai tuh baju. Gatel. Ini aja saya berhemat, saya nggak cekot-cekot loh. Saya nggak buka-buka grup orang jual-jualan baju tuh, biar nggak kepingin-kepinginan juga kan. Bayangin, kalau kita aja berhemat, orang lain tuh juga berhemat sebenarnya. Ada beberapa orang aja yang paling tetap gila-gilaan, karena ekonomi emang sulit. Kalau saya nih udah ngomong ekonomi sulit nih, mungkin kalau teman-teman saya kaget kali denger saya ngomong begini, bilang berhemat. Karena di mata mereka saya tuh enak banget, nongkrong kafe mulu, nggak pernah nggak enak lah gitu di mata orang ya. Tapi saya bisa bilang berhemat, kaget juga kali mereka. Cuman ya keluar sih keluar, kayak kita pilih lah keluarnya kan seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau dulu kan tiap hari nih, lagian nggak ada mbak juga. Semua orang tuh berhemat sayang. Emang perputaran uangnya lesu, mau digimanain bisnis kalau kayak gitu? Kalian juga sama kok. Kalau ada alternatif yang bisa bikin lebih hemat, lebih hemat. Tadi saya baru bilang sama suami saya, ih gila ya, kita masak ini tuh kita bisa hemat 300% loh. Menurut saya ya. Karena kalau kita beli daging ayam gitu, saya nggak tahu, saya nggak merhatiin harga lagi. Mungkin 50.000 sekilo ya. Isi berapa potong sih? Orang saya belinya tadi 3 kilo sih, isi berapa potong sih sekilo itu? Kurang lebih. Mungkin 6 potong kali ya. Paha ayam tuh dipotong jadi 6 kali ya. Paha ayam itu. Ya, mungkin segitu ya. Dipotong jadi 6. Coba lu 50.000 bagi 6. Satunya kan nggak sampai 10.000. Bener nggak sih? Paling kamu bumbuin berapa-berapa sih? Terus kalau kita beli tuh, cobaan makan di mall. Nasi, ayam, sama apa-apa gitu, paling 50.000 lebih nggak sih? Saya jarang makan nasi ayam gitu sih. Apa sih contohnya ya? Kayak empal gitu kali ya. Empal 2 potong, 3 potong gitu. Nasi, sambel apa gitu. Itu kan bisa 50.000-an tuh. Ya nggak? Udah berapa persen itu? Sedangkan tadi saya beli daging 1,5 kilo aja dapat banyak. Dia potongin langsung kan, dapat lumayan banyak gitu. Ini menurut saya sih ya. Kalau kita makan di luar tuh mahal tahu. Apalagi kita sekeluarga gitu. Kita sekali makan sekeluarga berapa sih? 500-an ada kali ya? 300-an mungkin. Ya tergantung tempat ya, 300 sampai 500. Nggak pernah bayar saya, soalnya yang bayar suami saya, jadi nanya. 300 sampai 500-an kali ya kalau kita makan berempat gitu kan. Tergantung tempat kan. Kalau makan pempek gitu kemarin 300 ribuan. Terus ya tergantung deh gitu. 300 sampai 500 itu kan lumayan ya. Coba kalau tiap hari kita makan di luar. Kita kan juga nggak mungkin kan kita tuh makan di tempat yang terlalu jorok gitu, misalnya terlalu di pinggir jalan atau gimana kan. Kita kan bisa pilih tempat tuh yang ada bangunannya gitu mah. Ya walaupun nggak ber-AC atau tempatnya biasa. Itu aja sekarang sekali makan tuh kalau sekeluarga tuh nggak mungkin nggak sampai 200.000 tuh. Satu orang tuh makan tuh 50.000 kali ada. Itu
saya tuh baru menyadari kemarin setelah saya tuh dikasih totalan sama orang pasar. Jadi saya belanja tuh udah 3 kali, kan masak gitu ya. Dan kita makan di luar jadi cuma seminggu sekali doang, apa sama seminggu 2 kali lah maksimal gitu. Itu saya belanja untuk mungkin 2 minggu itu cuma 1,5 juta deh. Dan itu pun saya masih kayak ngajain pegawai toko tuh makan di rumah. Saya bilang kayak makan, ambil tuh di rumah tuh ada masak ini, ada masak itu gitu. Jadi dia tuh nggak usah beli lauk gitu loh, saya suruh makan di rumah karena saya masak sekalian gitu. Berarti yang bisa makan tuh sampai 6 orang kan. Yang lebih hemat tahu. Zaman sekarang nih soalnya kedepannya bakal makin sulit itu loh masalahnya. Kita harus bijak-bijaksana dalam menggunakan keuangan. Jadi Anda jangan bilang kenapa bisnis saya sepi, semua sama. Kalau kita berhemat, orang lain juga berhemat. Temen saya yang buka toko consumer good aja semua mereka pada bilang orang tuh beralih ke harga yang lebih murah. Ya kan? Aku jajan cilok di pinggir jalan aja porsinya udah dikurangin, belum yang plastik naik. Iya loh, plastik naik. Harga botol produk kita juga naik. Tahu kemarin suami saya bilang, naiknya lumayan banget loh. 100% ada kenaikannya sayang. Hampir 100% kenaikan harga plastik tuh. Gimana ya sekarang ini ya? Kita maunya ngepet tapi kita udah jadi babinya doang. Dapat duitnya enggak? Apa harus gimana kita nih? Harus berhemat juga kan, harus atur keuangan kan. Makanya tuh mami saya mau dapat kontrakan, dia bingung, kasih nggak orang yang kasih nggak. Saya bilang kasih aja mami, aduh ekonomi kayak gini ada orang mau ngontrak tempat kita tuh udah syukur, itu ruko udah kosong 1,5 tahun lagi. Kalau saya orangnya nggak ribet ya, yang penting di depan notaris tanda tangan, mau lu kasih DP dulu nanti bayarnya nanti, nggak ribet, yang penting lu bayar lu di depan notaris deh gitu. Mau minta kunci depannya notaris kasih kunci, nggak usah pusing kalau saya orangnya nggak mau ribet gitu loh. Makanya saya paling bingung ketemu dengan orang yang nyawain tempat ribet. Sorry Cece, sorry. Stok dulu aja botolnya ya, gaya opori, penuri. Hemat, makin dekatin ke Tuhan biar tetap waras, minta kesehatan biar kita jangan tidur rumah sakit, betul. Ya kalau sampai sakit harus punya asuransi sih. Asuransi penting juga lah ya. Tapi nomor satu emang deketin diri ke Tuhan sih. Karena kalau kondisi ekonomi kayak gini, pasti banyak orang stres. Manusia tuh stres itu nomor satu tuh masalah keuangan. Karena kalau sakit penyakit itu kan munculnya kan diakumulasi, nanti jeder gitu, baru sakit. Tapi masalah keuangan ini kan kamu hadapi tiap hari, bener nggak? Masalah keuangan tuh kamu hadapin tiap hari kan. Kalau mau ada cicilan coba, ada tagihan coba, pusing nggak kamu? Hampir tiap hari kamu pusing. Pusingnya bukan sakit kepala yang gimana ya, pusing mikirin nih gimana bayarin tagihan ini gitu, gimana bayarin cicilan ini. Aku doa di rumah pakai garam lukat suci, kata anakku sekarang aman. Beneran nggak Iya, jauh lebih bersih sih. Bersih sih, harus banyak doa juga. Tadi kan yang punya kafe itu bilang dia pembersihan pakai garam lukat. Itu tergantung pemiliknya pas doanya gimana juga ya. Karena tempat tuh kan ngikatnya ke pemiliknya. Ini aku live nih ngantuk sekali loh. Kalau diem badannya ngantuk dah. Kalau dari tadi aku gelindar-gelindar enggak ngantuk. Sekarang mahal-mahal banget. By the way, beras merek apa sih yang bagus? Suamiku beli merek Sumo kok warnanya kuning ya? Enggak, bukan Sumo itu. Apa itu kau beli? Ada merek habis kemarin semua yang jelek banget loh itu. Ya. Saya tuh nggak makan nasi. Saya ini kan sudah cerewet sekali makan nasi ya. Saya pilih nasi itu harus yang pulen. Beras di Thailand, aduh enak banget sih. Nasi di Thailand bisa kayak begitu loh saya. Thailand, Jepang, Korea tuh berasnya enak-enak tuh. Di Indonesia ini berasnya agak, itu beras bulog kali. Berasnya agak cerewet. Saya makan nasi, lihat nasi itu makin ilfil saya. Untung anakku nggak cerewet kayak aku. Kalau dia cerewet juga, aduh, pusing kepalaku juga. Rumahku yang udah kosong itu kalau ada yang mau sewa setahun kasih aja kah? Kalau aku sih nggak pusing ya Ria, kasih aja. Ntar kan dia pindah, dia juga yang bawa. Cuman kalau rumah, kalau aku kan kebanyakan nyewain ruko. Ini rumahku ini, rumahnya repotnya kamu harus rapiin lagi. Jadi kamu harus hitung tuh kosnya. Ya, jangan sampai kamu ngasih tapi kan ntar lu biaya ngecat, biaya ini biaya itu nggak dapat cuan lah dari nyewain rumah itu lah gitu kan. Ini rumah kita yang di Bangka juga lagi direnov tuh, mau disewain.
karena nggak ditinggalin kan, cuman pakai pegawai kerja, mendingan disewain. Pegawai cari tempat sendiri. Kemarin aja harga renovnya itu seharga sewa setahun, C. Nah itu kan lumayan. Berarti kamu harus nyewainnya lebih dari setahun loh kayak gitu. Nggak tahu kucing yang enak kisaran 220 sampai 250 ribu gitu. Iya nih aku jarang makan nasi sih, tapi anak kan mesti makan ya. Puji Tuhan. Padahal ya C melarutkan garam lukatnya, aku bilang dia pusing dan mual, belum doa sudah bereaksi. Emang gitu, banyak yang pegang garam lukat tuh begitu pegang aja dia udah kayak bereaksi. Mual, pusing. Ada seorang dukun, itu tuh saya siang-siang terus dikasih penglihatan gitu. Dia beli garam kita tuh gara-gara penasaran, gara-gara kepo. Begitu dia pegang dia kepental tau gak? Dia kepentalnya nggak jauh sih, kayak cuman 1 meteran gitu. Tapi saya ngakak. Gitu keponya ya kamu. Begitu dia pegang, buka paket tuh dia kepental 1 meter. Kepo banget sih lo. Saya nggak ngerti loh. Kamu tuh gini ya, orang yang paling konsisten dan berdedikasi itu menurut saya dukun-dukun itu loh. Ada 2 yang lagi nonton tapi nggak masuk di live, nonton dari luar. Kalian tuh berdedikasi banget tau gak? Karena menurut saya berdedikasi ya. Saya tuh live kan udah mau 3 tahun. Ada beberapa dukun, yang 6 dukun lah ya, diantara banyak itu 6 dukun itu yang setiap hari gak berhenti ngirim ke saya. Selama hampir yang paling lama 2 tahun 1 bulan. Berarti totalnya 25 bulan. Yang lainnya ada yang kayak baru 1,5 tahun gitu. Itu lu tuh jadi manusia konsisten banget tau gak? Bener-bener konsisten. Orang berdoa aja gak sekonsisten lu ya. Orang yang berdoa ke Tuhan nih kadang-kadang bolong. Lu bisa setiap hari, say. Ya gak sih? Itu foto saya tuh gak pindah-pindah tuh dari meja kalian tuh. Nanti lama-lama kamu udah hafal tuh bentuk hidung Cece gimana, mata Cece gimana. Saking konsistennya kalian gitu loh. Dan setiap kali ngirim itu di jam 2 malam. Rentangnya jam segitu. Jam 2 sampai 2:30. Itu jam-jam ritual-ritualnya mereka. Lu tuh ngapain bobo, say bobo. Masa udah 2 tahun lu gak bobo jam segitu, cuman buat ngirim-ngirimin ke Cece, lu gak ada kerjaan lu. Makanya kalian kalau bisa sekonsisten dukun-dukun itu kalian berdoa, itu luar biasa. Kalau kalian bisa sekonsisten dukun-dukun itu kalian berdoa, apa gak hidup kalian tuh jadi luar biasa. Dia selama 25 bulan ngirim ke saya, tiap jam 2 pagi itu ngirim. Dia bukan foto pacarnya kayak foto bininya kayak yang dipajang di mejanya, dia foto saya, say. Coba kalau kalian bisa sekonsisten itu, kalian berdoa selama 25 bulan tidak putus-putus. Berdedikasi, mewujudkan keinginan kalian gitu. Tapi jangan lihat foto saya, tapi kamu lihat Tuhan. Stres gak tuh? Kalau kita bisa sekonsisten mereka nih konsistennya kan dalam hal gila, mau buat jahat, saking penasarannya, saking bencinya lihat saya gitu. Ya, saking bencinya lihat saya, dia begitu kan. Ya kalau kalian bisa sekonsisten itu tuh untuk menumbuhkan iman kalian, wah itu bakal luar biasa banget. Ini dukun-dukun kalau waras di jalan Tuhan kayaknya bener-bener bisa langsung masuk surga loh ini. Saking konsistensinya tinggi. Coba lu bayangin, nanti kalau tanggal-tanggal mereka harus ritual, mereka udah sibuk banget, paling rajin ritualnya nggak? Tanggal-tanggal tertentu tuh, kayak bulan purnama, berapa hari sebelum bulan purnama tuh sudah dia mulai ritual. Makanya kalau bulan full moon itu Anda harus banyak doa, karena energi negatif itu kan kuat juga ya. Mereka tuh rutin loh. Coba kamu kasih waktu doa aja, kue molor semua kue. Mereka enggak loh, sampai ke tengah-tengah hutan, say. Harus naruh sajian di gua ini keliling loh. Niat nggak tuh? Niat. Coba niat itu dipakai untuk mencari Tuhan. Nggak kalah kita semua sebetulnya. Kalau mencari Tuhan, sayang dia mencari yang lain ya. Coba beli beras AI rice pi. Iya. Di
Grand laki nggak ada. Dulu pernah jualan sushi KW pakai itu. Wow, menarik ya. AI rice. AI rice. Wah, menarik ini. Saya jadi mau langsung mencari. Soalnya beras sushi itu kan enak. Kok nggak nemu? Oh, ini yang ini loh, Pi. Iya. Bener. Coba kita disuruh puasa, ya. Kita suruh puasa aja kan susah gitu ya. Suruh nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Buat saya sih susah. Karena saya kan memang sukanya kan makan daging gitu kan. Buat saya jadinya susah. Tapi dukun-dukun itu puasa mutih. Lancar loh. Senin Kamis pasti puasa mutih. Opo yo karena nggak sanggup beli daging. Opo yo karena ya wis lah makan nasi garam sama air putih aja biar kenyang gitu, nggak ngerti juga ya. Kalau saya sih soalnya nggak pernah dalam hidup saya harus makan nasi garam air putih biar kenyang tuh. Tuhan selalu memberikan lebih dari cukup untuk kegendutan badan saya ini ya. Saya kalau nggak makan daging emosi bisa-bisa loh. Bisa uring-uringan bener. Kalau nggak daging at least seafood lah. Ada proteinnya gitu. Itu kalau kekonsistenan itu dipakai, coba deh. Pakai buat kerja lah, udah. Kalau lu bilang nggak mau pakai buat cari Tuhan gitu ya, yang terbaik sih lu pakai buat cari Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan. Tapi kalau nggak lu pakai buat kerja, bener lu udah jadi orang kaya kali lu, saking konsistennya lu gitu loh. Masalah lu konsisten buat ngirim-ngirim perdukunan biar apa sih? Ngirim-ngirim santet-santet gitu biar apa sih? Tidur aja lah, nanti sakit liver, sakit ginjalnya keluar semua, kebanyakan begadang. Aku takutnya juga fotoku dipajang begitu nanti makin jatuh cinta lagi. Kalian tuh sebenarnya benci-benci sayang soalnya sama aku. Kesel. Tapi kalau tiap aku live muncul ya ada aja dukun yang nonton. Walaupun sambil berritual, sambil marah-marah. Benci-benci sayang namanya kan. Yang paling sering tuh marah gara-gara saya bilang jangan ke dukun. Ya iya kan, jangan ke dukun kan bener. Aku gak ngerti deh kenapa kalian tuh takut kehilangan omset kalau aku bilang orang jangan ke dukun, jangan ke dukun. Gak bakal hilang omsetmu, orang manusia yang ke dukun juga masih banyak. Manusia yang ke Tuhan sama ke dukun banyakan mana? Ke dukun saya. Karena manusia tuh tahu Tuhan, tapi gak tahu kok gampang banget dikibulin nama yang kayak perdukunan-perdukunan gitu. Mau kaya mintanya ke dukun. Yang paling bingung aku kemarin si Dewi itu loh cerita. Ada masalah nanya masukan ke dukun. Yang bener-bener aja lo. Cari konsultan, masalahnya apa? Masalah pajak nanya ke dukun kan gak cocok. Dukunnya aja gak pernah bayar pajak. Apa-apa ditanya ke dukun tuh biar kenapa coba? Makanya kalian di sini suka nanya yang aneh-aneh juga. Pikirannya ya sama sebenarnya. Pingin tahu ini, pingin tahu itu. Cuman berpikirnya kan Cece ke Tuhan. Jadi nanyanya ke Tuhan, nanyanya ke Cece. Makanya banyak yang saya omelin daripada saya jawabnya ya kan. Ya ke Tuhan juga lu pikir semua boleh ditanya. Kita aja juga mau nanya sesuatu juga mikir. Takut salah. Hal-hal yang gak boleh ditanya itu loh. Sejak dulu, tapi memang sudah ada ya orang-orang yang memberikan ramalan-ramalan dusta itu. Karena di kitab Peratapan dikatakan nabi-nabimu, orang-orang yang kamu percaya gitu. Orang-orang yang kamu pikir bahwa mereka tuh bisa menuntun kamu, kan para nabi kan itu. Melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Penglihatan tipuan tuh sejak dulu sudah ada. Makanya saya bilang, nggak semua penglihatan tuh benar, jangan asal percaya. Ada yang dusta dan hampa, datangnya bukan dari Tuhan. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Perhatikan ya, mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Karena sebenarnya penglihatan dari Tuhan itu seharusnya
memberitahu Anda apa yang salah, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki dari hidup Anda, bukan tentang masa depan. Ya. Supaya kamu pulih, apa yang salah diperbaiki jadi Anda bisa pulih. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Pernah bertemu orang seperti ini? Ya. Makanya kenapa kalau di Lukat Suci, bukannya saya bilang saya benar atau enggak, tapi kenapa saya juga memperhatikan, karena apa yang saya katakan itu kan tuntunan Tuhan. Kenapa semua rata-rata yang kita kasih tahu itu adalah kekurangan yang di dalam dirinya, hal-hal yang salah dilakukan. Makanya ada yang bilang, baik-baiknya kasih tahu juga dong. Ya baiknya sih ada, pasti namanya manusia nggak mungkin nggak ada baiknya ya, kecuali dia udah gila banget gitu. Tapi kenapa yang dikasih tahu tuh kesedihan, amarah, yang kayak gitu-gitu, masalah di dalam dirinya. Ya karena seperti ini yang dikatakan, kita terus menunjukkan kesalahannya supaya kamu bisa dipulihkan kembali. Itu tujuannya. Jadi bukan meramal, karena ramalan masa depan tuh enggak ada. Ya, orang bisa ngeramal usianya orang tuh enggak ada. Tapi itu bisa jadi kenyataan kalau kamu imani, makin ketakutan, lalu kamu makin jauh dari Tuhan, ditangkap iblis lah. Imanmu yang salah itu dan dibuat terjadi. Bisa jadi seperti itu. Itu udah dijelaskan di firman Tuhan. Tapi kitanya nggak ngerti. Terus sukanya ke dukun, nanya ramalan. Ya nggak? Gimana. Waktu itu saya bilang, orang Kristen kita pantangnya makan darah. Saya diketawain. Orang Kristen tidak pantang makan apa-apa katanya. Ya, di firman Tuhan nggak ada yang pantang, karena katanya apa yang masuk ke dalam bukan apa yang masuk ke dalam dirimu yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar dari dirimu yang menajiskanmu. Firman Tuhan itu yang dipakai. Padahal di kitab Imamat jelas-jelas dituliskan, janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan, sama haramnya. Ketika kita memakan sesuatu yang darahnya masih ada, sama haramnya dengan kita melakukan telaah atau ramalan. Ya. Saya dulu tidak paham. Di Bali itu ada lawar darah kan. Ya. Tapi itu nggak bisa ketelen, nggak bisa masuk. Selalu muntah. Segala sesuatu yang ada darahnya. Kemarin yang terakhir tuh saya beli tum babi. Saya nggak tahu tum babi itu pakai darah. Saya kan nggak tahu cara masaknya tum babi. Saya kira cuman babi dikukus isi bumbu gitu loh. Ternyata ada darah. Saya juga nggak tahu itu mengandung darah. Begitu saya belah, saya masukin mulut, lari saya ke kamar mandi, suami saya sampai kaget. Kenapa? Saya muntahin, nggak masuk, baru di mulut doang, di lidah doang. Saya muntahin semuanya. Kita nggak boleh makan darah. Dan itu Tuhan bikin nggak bisa masuk aja. Segala sesuatu yang mengotori diri saya itu nggak bisa masuk. Saya nggak tahu itu ada darah. Begitu di mulut saya, ini nggak bisa ketelen, ini ada sesuatu nih. Saya langsung muntahin, oh ini darah. Akhirnya tumnya nggak kemakan, dibuang semua. Makanya waktu di Bangkok gitu, kenapa saya nggak makan yang apa sih yang terkenal itu? Ada satu mie yang terkenal karena kuahnya pakai kuah darah gitu. Kuahnya tuh dicampur darah. Di Thailand tuh suka kayak gitu. Dia but noodle itu udah pakai darah gitu loh. Jadi saya tanya, ini kuahnya kamu pakai darah nggak? Kalau pakai darah saya nggak mau, saya beli yang kering aja kayak gitu. Pokoknya darah tuh nggak boleh. Di firman Tuhan ada kok, saya diketawain. Lu yang kagak pernah baca firman Tuhan ya, hai. Orang-orang Kristen, ya Tom Smith, bener. Thank you for the reminder. Kita makan darah itu sama dengan kita melakukan ramalan loh. Dosanya sama nih, semuanya dilarang. Terus kalau ada yang tanya, kalau orang ditato dosa nggak, Ci? Saya katakan dosa. Kenapa? Karena ada firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Merajah itu kan ditato. Gambar apapun, tanda apapun. Tapi banyak loh orang yang tato mantra di badannya. Dia bilangnya itu doa. Bahkan di Bangkok, itu ada salah satu kuil yang mantra itu ditato ke badanmu pakai bambu sama jarum gitu, diketok-ketok gitu. Biksunya yang natoin ke badanmu. Ya. Tentang ramalan-ramalan tidak boleh tuh sudah ditulis. Kitanya aja yang bandel. Orang yang bernubuat palsu itu banyak. Makanya nggak semua nubuat itu benar,
gitu loh ya. Karena firman Tuhan juga berkata, para nabi itu bernubuat palsu dalam namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Hati-hati. Ini si ini yang ngomong begitu, si ini ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini. Makanya saya bilang, kalau saya nggak dapet hikmatnya dari Tuhan, apa yang orang lain ngomong, saya nggak ambil. Mau dia ngomong apa juga, saya nggak ambil. Sampai saya mendapatkan hikmatnya sendiri dari Tuhan, baru saya percaya. Apalagi kalau orangnya masih ke Tuhan juga setengah-setengah ya, buat apa didengar. Karena iblis itu ya, dia tidak selalu memberikan yang buruk, yang salah enggak. Diselipkan yang baik supaya Anda tuh percaya, sehingga Anda tuh terpeleset. Sehingga Anda tuh terpeleset gitu loh. Karena Anda tuh percaya. Bau darah bikin mual, emang. Terus siapa yang bilang? Kan bilang ya, nggak ada itu santet, nggak ada itu hal-hal seperti itu. Emang lo asli nggak baca firman Tuhan lo? Bener-bener lo. Firman Tuhan aja udah berkata, akulah, hanya huruf besar artinya Tuhan. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan permainan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Tuhan aja berkata, Tuhanlah yang akan meniadakan tanda-tanda peramal pembohong itu dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, orang-orang tukang santet tuh, dukun-dukun yang tadi saya bilang 25 bulan tekun sekali ngirim ke saya tuh ya. Itu salah satu contoh tukang-tukang tenung. Itu Tuhan yang akan meniadakan, menghancurkan semuanya. Firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Berarti tenung tuh ada nggak? Ada. Kalau lu nggak percaya nggak apa-apa, udah 2026 memang. Tapi selama dunia ini masih ada, orang-orang yang berurusan dengan iblis itu tetap ada. Hal-hal seperti ini kita nggak bisa abai. Bukan berarti buat Anda jadi takut ya. Ini untuk membuka pengetahuan kita gitu loh. Dan kita juga supaya kita ya lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Berapa banyak kalau kamu cari di Bible itu tentang penglihatan yang menipu itu banyak sekali. Jadi jangan ngerasa si paling punya penglihatan. Kayak orang yang bilang dia udah gak punya dosa itu penglihatannya 99% tipuan. Coba bayangin. 1% biar dia makin sesat aja, dia yakin dengan dirinya dia. Sampai dia merasa gak punya dosa. Dari dulu di zaman kaum Israel itu banyak sekali penglihatan-penglihatan tipuan. Udah cari itu di firman Tuhan, ya. Nanti dikasih tahu yang benar, inilah ya. Kasih tahu yang benar, nggak percaya. Apa yang ada di perjanjian lama dianggap ditiadakan kalau ada di perjanjian baru. Emang lu kurang minum obat, lu udah nggak ngerti. Penglihatan menipu itu banyak. Nih, kenapa tidak boleh memanggil arwah orang mati? Ditanya ini, tanya itu, main jelangkung, apa segala macam lah ya. Dukun masukin arwah-arwah orang mati, lu kira gampang masukin kayak gitu? Firman Tuhan udah berkata, ini hal yang jahat di mata Tuhan katanya. Ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, numbalin anak sendiri, numbalin keluarga sendiri, itu nggak boleh. Korban dalam api itu maksudnya tumbal. Lu kalau ke dukun, lu lu pesugihan gitu ya, lu tuh numbalin keluarga lu sendiri kan, itu nggak boleh. Ya. Melakukan ramalan dan telaah nih, masih orang Kristen sukanya ngeramal nih. Kalau di sekolah nih ya, udah dikeplak pakai
penggaris nih, orang yang beragama ngakunya yang Islam, yang apa semuanya nih, yang kenal Tuhan ya, masih suka ngeramal tarot-tarotan, anak pendeta jadi tukang baca tarot, kepalanya kudu dikeplak pakai penggaris ini, kudu diketak gitu di ubun-ubunnya biar sadar. Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Nah ini ya, kedukun tuh loh, dianggap bisa manggil roh, segala macam roh dipanggil, roh kuda semua yang dipanggil, nggak ada yang roh kudusnya. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatinya. Nyanya huruf besar, Tuhan yang sakit hati. Karena itu segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Masih habis gini baca tarot lagi, bayar 300.000 baca tarot. Tukang tarotnya kaya sih enggak, dia dapat duit, lu makin stres denger bacaan tarotnya. Ya. Nih, ia menaruh juga patung dewa dewinya yang telah dibuat dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman bahwa rumah itu milik Tuhan selama-lamanya. Tapi lu penyembahan berhala, lu taruh patung-patungan dalam rumah, ini semua Tuhan larang. Tuhan gak suka, dikerjain gak? Heran. Apalagi sekarang nih untuk berbuat dosa seperti itu makin gampang. Nah, coba di Shopee ketik tarot, 20.000 lu bayar sudah bisa baca tarot. Semurah itulah kita tuh mengikatkan diri pada iblis ya. Kalau mau ke Tuhan tuh memang sulit. Mungkin bukan sulit keluar uangnya, tapi sulit prosesnya. Tapi memang sejak dulu tuh manusia sulit untuk memahami hal ini. Sulit untuk mendengar hal ini. Mereka lebih memilih untuk melakukan yang salah-salah itu. Ya. Makanya terikatnya nggak putus-putus. Jangan Anda kira kan cuman iseng-iseng, ramalan-ramalan kayak itu cuman iseng, saya cuman bayar segitu ya iseng lah, saya juga nggak expect hasilnya gimana-gimana. Tetap aja. Segala sesuatu yang seperti itu akan melemahkan hati kamu. Dengar hal yang buruk lemah. Dengar hal yang baik menjauh dari Tuhan karena sudah terfokusnya pada hasil ramalan itu. Padahal hasil ramalan itu tidak ada. Ya. Hasil ramalan itu tidak ada. Memang di dunia ini ada hal-hal yang sudah tertuliskan untuk terjadi. Contohnya perang. Memang sudah tertuliskan. Ya, memang harus terjadi. Tertuliskan tuh dalam artian Tuhan tuh sudah bukan tuh gimana ya? Iya, Tuhan itu kan sejak awal dunia dibentuk sampai nanti kiamat itu sebenarnya sudah punya planning gitu loh. Akan terjadi apa seperti itu. Tuhan kan sudah tahu segalanya. Memang ada hal-hal yang diizinkan untuk memang Tuhan perkenankan tuh terjadi, ya. Tapi ada yang mempercepat juga, yaitu tindakan-tindakan manusia yang hidup di dunia ini yang sudah nggak ke Tuhan. Sekarang manusia-manusia ini, seberapa banyak yang ke Tuhan? Sedikit. Lebih banyaknya yang salah dan sesat. LGBTQ+ berapa banyak? Ya, semua sudah dinormalkan. Anda jangan bilang di Indonesia nggak banyak, bilang di Thailand. Kemarin ada data penelitian bahwa di Indonesia 50% LGBTQ+. Hanya orang di Indonesia tidak berani speak up. Anda mau lihat orang LGBTQ+ speak up, lihat di aplikasi Twitter, lihat di X. Anak-anak ABG itu speak up di situ tentang hubungannya mereka seperti apa. Di Twitter itu tempatnya mereka bebas. Kalau di TikTok, di Instagram mereka nggak terlalu berani. Ya, dan Anda lihat tuh anak-anak yang masih muda-muda semua. Segitu mengerikannya sekarang ini. Selalu beralasan bahwa Tuhan itu menerima semua umatnya. Tuhan mengasihi semua umatnya. Bener, lu yang kagak mengasihi Tuhan. Lu yang tahu Tuhan mengasihi lu, tapi lu gila. Udah gitu. Jadi bukan Tuhannya ya. Orang yang kedukun berapa banyak. Saya bertemu dengan orang-orang itu, saya sampai bingung. Kok ada aja orang yang memilih kedukun ke orang pinter. Entah apapun alasannya. Yang muncul di live TikTok aja coba. Saya sakit dulu, saya pernah berobat ke dukun.
Kalau di otak saya nggak pernah kepikiran. Saya sakit, saya ke dokter, saya ke rumah sakit, saya minum obat, udah, ya. Nggak ada kepikiran otak saya sakit, saya ke dukun, tuh nggak pernah terbersit dalam otak saya. Tapi ada orang-orang yang seperti itu, ya kan? Apa hilang nanya ke dukun, masalah kerjaan nanya ke dukun, ada yang seperti itu, dan itu banyak. Tapi yang paling banyak sebetulnya yang membuat manusia tidak ke Tuhan adalah diri kita sendiri, hati kita yang lebih terikatnya dengan hal dunia, bukan terikat dengan Tuhan. Kita terikat pada hal-hal lain. Misalnya kita takut kehilangan pasangan kita, itu sudah membuat iman kita goyah, kita nggak ke Tuhan. Kita melekatnya sama pasangan kita. Takut kehilangan orang tua, takut kehilangan anak, takut kehilangan uang, harta benda, takut kehilangan diri sendiri bahkan. Itu namanya kita sudah nggak ke Tuhan. Kita sudah menduakan Tuhan. Karena bagaimanapun juga yang Tuhan mau, Tuhan tuh yang nomor satu. Kita melekatnya sama Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Kalau orang tuh mau menyelamatkan jiwa dirinya sendiri, jiwanya dia, kehidupannya dia pikir dia selamatkan dengan dia meninggalkan Tuhan, justru dia sedang kehilangan Tuhan. Tapi barang siapa orang yang merelakan dirinya untuk menerima Tuhan dalam hidup, maka dia sedang mempunyai kehidupan yang kekal. Dibanding diri kita aja kita nomor satuin Tuhan. Ya apalagi dibanding orang-orang lain. Ya kan? Apalagi firman Tuhan aja berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Kalau seperti engkau mengasihi dirimu, berarti yang nomor satu harus dikasih siapa? Dirimu. Secara manusia yang hidup loh ya. Tapi yang paling nomor satunya adalah Tuhan. Tuhan, diri sendiri, baru orang lain. Orang lainnya dipilih-pilih lagi. Nanti lupa mengasihi diri sendiri. Sendiri tertekan batinnya. Aku dijahatin, Ci, aku gini, aku gitu. Allah, capek Cece juga sama kamu. Cece lelah besti sama kamu. Ih, suamiku kalau nonton live buka deh WA-mu. Ya, yang suka ke dukun-dukun nih, sudah ditulis. Siapa bilang sihir-sihir itu nggak ada? Ada. Baca di kitab Yesaya, tuh semuanya ada yang gitu-gitu. Bagaimana dewa Babel tidak berdaya. Iblis tuh nggak berdaya menghadapi Tuhan. Yang manusia anggap dewa tuh nggak berdaya. Makanya kemarin ada yang tanya, mana yang lebih kuat? Dewi Durga apa ditanya sama saya tuh? Dewi Durga sama Tuhan Yesus? Ya Tuhan Yesus lah. Saya jawab kayak gitu dia emosi langsung. Keburu di blok aja dia sama Cemeli. Di mute apa di blok tuh sama Cemeli tuh. Gimana ceritanya kau menyamakan Tuhan sama Dewa Dewi? Itu gak bisa. Itu yang saya bilang, baca firman Tuhan yang jelas. Sehingga nggak tersesat jalanmu, nggak tertipu jalanmu tuh loh. Terus ada yang tanya, C, lebih penting adat istiadat, budaya, atau firman Tuhan? Emang lu asli lu nggak pernah baca firman Tuhan? Padahal di firman Tuhan udah jelas-jelas. Ada suatu kejadian di mana murid-murid Yesus itu dikatakan melanggar adat istiadat, yaitu sebelum makan mereka nggak membasuh tangannya, dikomplain. Baca di kitab Matius ya. Terus Tuhan Yesus jawab kepada mereka apa? Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Berarti yang nomor satu apa? Firman Tuhan, udah jelas. Lu nanya lagi. Firman Tuhan apa adat istiadat? Pertanyaannya coba. Di firman Tuhan belum udah ada. Lu benar-benar nggak baca soalnya. Jadi gimana? Mau dikasih tahu juga kalau nggak baca nggak ngerti sama sekali. Nggak dapat tuntunannya. Ya.
Jadi sebenarnya dewa-dewi itu apa, C? Ya, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan juga. Makanya kan ada tuh di firman Tuhan yang disebut juga tentara langit. Tentara langit tau gak? Di firman Tuhan. Ambilin lagi airnya mami. Kamu sama adikmu minum, abisin. Sekarang kamu ambilinnya. Nggak habis kok ini. Ambilin mami mau minum. Kamu ngantuk, C, banget. Mau ke dokter gigi aku, C. Mau scaling. Scaling itu kayak gimana mah? Bersihin karang gigi. Ikut. Gak bisa. Mami booking cuman buat mami yang papi. Nanti booking lagi yang buat anak-anak. Dewa-dewi itu ya kayak tentara langit. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan juga. Bahkan banyak iblis juga. Ya karena disembah dianggapnya dewa-dewi. Dianggap loh ya. Tapi mereka bukan dewa-dewi. Ini tanggal expirednya ya. Jangan ganggu mami dulu ya. Makanya yang waras lah ya. Kok dibilang jangan ke dukun, tapi kamu main tarot, rasanya nggak ke dukun ya. Rasanya nggak ke dukun karena kamu nggak ke rumah dukunnya. Tapi minta diramal tarot. Nanti ketemu ramalan bazi. Bayar gopek ceng, diramal bazi. Wah ini akurat loh, ini gini loh, ini gitu loh, ini gini loh, ini gitu loh. Alah. Ah, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Kenapa kita orang Kristen dikatakan kalau kita melenceng dari jalan Tuhan, kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya, nggak sesuai, nggak tunduk firman, kita dikatakan domba yang sesat. Sampai kita diejek-ejek karena julukan domba itu. Ya. Domba itu bodoh. Makanya kenapa domba itu perlu gembala. Kalau dia terpisah dari kawanannya, dia itu ngaco. Ada jurang depannya juga dia loncat. Dia nyemplung, tau nggak? Dia nggak tahu itu jurang, dia nggak tahu itu apa. Pokoknya di jalan aja nyemplung aja dia gitu. Ya. Nah kita ini adalah domba yang masing-masing kita nih manusia mengambil jalan kita sendiri, memilih jalan kita sendiri. Kalau kita semua memilih jalan Tuhan, berarti kan kita di satu jalan nih, sama-sama yang sesuai kehendak Tuhan. Tapi kita malah memilih jalan sendiri. Satunya mau ngapain dengan egonya, satunya ngapain dengan egonya. Kita hidup seenak-enak kita. Kita buat jalan-jalan kita sendiri yang ngaco-ngaco tuh loh. Itulah mengapa kita dikatakan domba yang sesat. Karena jodohnya PN, domba yang sesat ini di depannya ada apapun dia terabas, dia nggak peduli gitu. Ya. Itu yang membuat kita dikatakan sebagai domba yang sesat. Kayak kita nih kan, kalau kita tuh nggak ikut Tuhan, ada masalah kita hantam rata semua, kita jalanin aja. Kita anggap ini bener, ini apa, kita nggak tahu ada ranjau apa di depan, kita hajar aja ya. Karena itulah kita disebut domba yang sesat, karena domba tuh blow on. Maaf nanya Mbak, Tuhan itu kan sang pencipta ya Mbak. Dalam firman-Nya ada nggak yang menceritakan kejadian?
Kejadian apa? Mau nanya tapi ngetiknya nggak beres ya. Ya wis lah. Nanti kalau dibilang domba, diketawa-ketawain tersinggung. Kalau saya sih nggak tersinggung. Kalau saya sih nggak tersinggung dikatain domba. Karena semua ada artinya, ada maknanya. Sekarang saya domba di domba bersama gembala saya. Karena domba tuh emang butuh digembalakan, kalau nggak ngaco. Ada camar, yang penting kamu tuh berdoa, camar, bukan masalah garam-garam aja, comar apa ya? Camar berdoa. Tuh, lidahnya kepleset loh. Sebenarnya saya tuh janji ke dokter jam 6. Tadi saya mau scanningnya sendiri, terus suami saya minta bareng. Akhirnya diundur ke jam 8. Emang semua ada waktu Tuhan lah ya. Aku juga capek, saya habis beberes rumah nih, saya aduh. Tahu berapa 4 plastik buang sampah? Banyak banget sampah. Oh. Ada nggak yang menceritakan kejadian semesta ini? Maksudnya Tuhan menciptakan semesta? Ada dong sayang, di kitab Kejadian, Sugeng. Ada, kalau di Alkitab di kitab Kejadian tuh nomor 1 dikasih tahu Sugeng. Langsung Sugeng benar-benar nggak pernah baca nih. Apa Sugeng nih agamanya apa sih? Kayaknya di Al-Quran juga ada deh ini mah. Kalau kamu orang Muslimnya di Al-Quran mah juga ada. Kalau Tuhan menciptakan semesta, Tuhan menciptakan alam, itu mah ada ya. Baca dari kitab Kejadian nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk, kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini yang saya bahas, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti seluruh dunia ini, seluruh bumi ini ada Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan di dalamnya, dan kita sedang di tangan Tuhan sebetulnya. Ini semua kamu baca aja. Kalau saya bacain kamu kan panjang ya, capek juga saya, kasihan saya dong. Apakah setelah mati nanti ada kehidupan setelah kematian? Ada juga tertulis di firman Tuhan. Makanya kenapa kalau kita ikut Tuhan dikatakan kita mendapatkan kehidupan yang kekal? Karena yang Anda pikirkan adalah kematian raga kan? Tapi Tuhan selalu berbicara tentang roh. Maka kalau setelah raga Anda mati, apakah akan ada kehidupan? Ada kehidupan roh, ada itu. Semua ada di firman Tuhan. Makanya kita disuruh ikut Tuhan supaya punya kehidupan yang kekal. Itu maksudnya bukan Anda nggak pernah mati ya. Raganya mati, rohnya yang tidak akan mati. Sekarang banyak orang raganya hidup, rohnya mati. Itulah yang membuat Anda nggak pernah damai. Kenapa? Yang membuat Anda merasakan kedamaian itu adalah ketika roh Anda hidup menyala-nyala bersama roh Tuhan. Baru Anda merasakan yang namanya kehidupan roh. Kehidupan roh itu tempatnya di mana? Di jiwa. Jiwa di mana? Di hati. Makanya ketika kehidupan roh kita menyala-nyala, hati kita damai. Tapi sekarang Anda yang hidup apa? Raga. Kenapa? Saya bilang kehidupan raga saja. Rohani Anda mati. Anda nggak benar-benar terima Tuhan. Anda hanya menghidupi jasmani Anda. Anda hanya menghidupi pikiran Anda yang ruwet itu, yang terus mikirin duit, yang ego dan lain sebagainya. Rohani Anda sudah kubur. Bisa kok bangkit lagi ya. Bisa, bukan zombie dia bisa bangkit lagi. Rohani kita bisa bangkit lagi kalau kita mau bangkitkan, ya. Justru teman-teman, kehidupan yang paling utama itu adalah kehidupan roh, bukan kehidupan dunia. Makanya kenapa firman Tuhan selalu mengajak kita untuk menumbuhkan rohani dulu, mengejar dulu perkenanan Tuhan dalam hidup kita, supaya ketika Anda hidup raga dan hidup roh, mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Anda hidup di keduanya, baru hidup Anda akan penuh dengan kebaikan, gitu ya. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita tentang kehidupan dunia. Anda diberi tuntunan untuk melewati masalah dunia. Tapi kehidupan yang disuruh dipelihara adalah kehidupan rohani. Baca firman Tuhan itu semua kan jelas ya. Bagaimana kita kontrol diri dan lain sebagainya itu untuk kehidupan rohani. Supaya roh kita itu melekat sama Tuhan. Supaya ada kedamaian. Makanya saya sangat tidak setuju kalau orang bilang
mau mengikuti Tuhan, itu nanti untuk di akhirat. Ngomongnya surga neraka. Betul, tujuan akhir kita semua ke situ. Hari kiamat, hari penghakiman, kita semua tujuannya antara surga atau neraka. Ya udah nggak punya pilihan. Jangan sampai aja kita masuk surga, Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Ya, kalau dengan kebaikan kita pasti udah kita dibuang ke neraka, udah nggak cukup. Baik sama dosanya banyakkan dosa mesti. Kan kita minta pengampunan Tuhan ya, kita berusaha tunduk sama Tuhan, setidaknya Tuhan memandang dan mengasihani kita lah gitu. Bisalah kita diterima kali ya gitu kan. Itu tujuan akhir hidup kita. Tapi sesungguhnya orang-orang yang ikut Tuhan di dunia pun Anda akan mendapatkan kedamaian, ketenangan. Anda akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang jauh dari masalah. Karena apa? Orang yang menerima Tuhan, tunduk sama Tuhan, seperti yang saya jelaskan kemarin sore juga, kita pasti tunduk firman. Orang-orang yang tunduk firman itu mendapatkan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Ini yang selalu saya doakan juga, saya ajarkan anak-anak saya juga. Tuhan, berikanlah kami hikmat kebijaksanaan pada pikiran dan hati kami. Kenapa pada pikiran dan hati? Saya kalau doa, saya jelasin sama kamu maksudnya ya. Jadi kamu juga memahami, jangan cuma ikut-ikutan aja ngomong doanya tapi nggak paham. Karena kemarin firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan itu menyeimbangkan antara pikiran hati dengan otakmu. Maka hikmat kebijaksanaan harus diminta di kedua-duanya. Di hati dan pikiran, dua-duanya harus ada hikmat kebijaksanaan. Seimbang jadinya. Nggak mungkin hatinya bijaksana, otaknya mencele. Jangan. Otaknya bijaksana, hatinya mencele. Nggak ada. Hikmat kebijaksanaan adanya di pikiran dan di hati kita. Perasaan kita pun kita punya kebijaksanaan. Tidak ikut insting saja, tidak ikut rasa kasihan, tidak ikut rasa marah, rasa kecewa, dan sebagainya. Ada kebijakan kita. Sama dengan logika kita. Ada hikmat kebijaksanaan. Ya. Itulah mengapa saya kalau doa, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan pada pikiran dan hati kami. Tuntun di jalan Tuhan. Berikan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang lurus, perasaan yang baik juga, yang lurus juga. Yang penuh dengan hikmat Tuhan, firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Supaya dalam melakukan segala sesuatu, kami melakukan yang Tuhan perkenankan. Kan sudah diberi hikmat. Hikmatnya firman Tuhan. Sesuai perkenanan Tuhan nggak? Sesuai perkenanan Tuhan. Dan supaya kami terhindar dari masalah-masalah. Karena masalah itu timbulnya dari kebodohan kita melakukan tindakan-tindakan. Timbul dari masalah. Ini perlu didoakan loh. Kita terus minta tuntunan Tuhan itu. Ya. Minta supaya kita dijauhkan dari masalah, dari tindakan-tindakan bodoh kita. Karena Tuhan sudah berhikmat kebijaksanaan. Ya. Gitu. Jadi tuntunan Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda mau ikut Tuhan, di dunia pun Anda selamat. Jauh dari masalah. Kalau Anda ngaco tuh, makanya tadi kan dikatakan apa? Kita adalah anak domba yang tersesat, karena kita memilih jalan kita masing-masing, bukan jalan Tuhan. Makanya hidupnya kacau. Coba dicek lah, kenapa kita punya masalah. Pasti tindakan yang kita ambil tidak sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Karena kalau sudah sesuai hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan, jauh-jauh dari masalah. Pasti. Doa yang fokus dan berisi artinya roh kita pun berdoa ya, betul. Benar. Kenapa firman Tuhan berkata teruslah berdoa? Manusia bisa nggak terus berdoa? Nggak bisa. Ini lagi live kan? Nah tadi lagi beberes rumah. Tapi saya terus berdoa. Secara roh kita terus berdoa kalau kita sudah melekat sama Tuhan. Ya. Dengan adanya Roh Kudus menyatu dengan roh kita sudah terus berdoa. Makanya kenapa kalau saya bahasa roh tidak perlu puji-pujian dulu. Anda puji-pujian mengundang hadirat Tuhan kan? Kenapa saya berbahasa roh, saya langsung berbahasa roh? Hadirat Tuhannya sudah ada. Karena kita sudah berserah, kita sudah melekat gitu. Anda kira saya live nih nggak doa? Doa terus. Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda kalau saya tidak berdoa untuk terkoneksi sama Tuhan? Berdoa. Saya kemana-mana juga saya berdoa. Makanya proteksinya kuat. Rohnya yang berdoa. Kenapa Anda ketemu saya, kita lagi hahaha, tapi Anda ngerasa tenang? Tadi teman-teman arisan saya, teman-teman notaris saya kan kita ada arisan tuh. Itu ribut sekali. Sekarang nanti kalau arisan ada yang mau konsultasi, mau datang, saya suruh bawa jarum akupuntur. Bercanda-bercanda sih saya tahu. Tapi ada beberapa yang kepo emang. Emang saya kalau arisan nggak doa-doa.
Segitu banyaknya energi campur aduk. Intinya kita harus banyak berdoa. Selama belum rohani, selama belum kita bisa berdoa secara roh, kita terkoneksi kuat, ya mau nggak mau doanya dengan ini dan ini dulu, sampai hatinya nanti betul-betul terbuka untuk menerima, ya. Kalau sudah menerima, itu Anda sudah melekat 24 jam. Bahkan ya adalah penglihatan yang nggak usah diceritain, lantar orang paling nggak percaya. Yang penting yang saya aja yang tahu-tahu aja, ya. Tuhan Yesus anaknya siapa? Anaknya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus dikatakan putra, ya. Karena dia adalah bagian dari Allah Bapa sendiri yang lahir ke dunia. Kenapa diberi raga manusia? Karena manusia ini memang harus punya tuntunan, harus punya gembala yang dilihat dengan jelas. Di perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada manusia, kepada bangsa Israel Tuhan berbicara langsung. Tapi karena sosoknya tidak dilihat, hanya memberikan tuntunan melalui perkataan, manusia tuh nggak bisa dikasih tahu begitu. Makanya dihadirkanlah contoh, role model gitu loh. Tapi itulah Tuhan sendiri. Kenapa? Baca di kitab Yohanes tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri, firman yang hidup. Firman itu sudah ada sejak pada awal mulanya, kan gitu. Dari awal mulanya dunia diciptakan Tuhan gini. Dari awal mulanya dunia diciptakan, Tuhan menciptakan dunia itu dengan apa? Dengan berfirman, kan? Kitab Kejadian berkata apa? Tuhan berfirman, jadilah petang, jadilah gelap, jadilah terang, jadilah petang. Firman Tuhan sudah ada sejak awal. Maka dikatakan di kitab Yohanes kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa yang keluar dari Allah, firman itu perkataan Allah, itulah Allah itu sendiri. Makanya Anda punya firman Tuhan, bukunya di rumah jangan ditumpuk di bawah lemari. Itu Tuhan punya perkataan yang dibukukan. Anda punya Al-Quran, jangan ditumpuk di bawah, taruhnya di lantai. Jangan. Tempatkan di tempat yang baik, yang bersih. Mau baca firman Tuhan, bersihkan, cuci tangan Anda yang bersih. Habis pipis mau baca firman, main pegang aja, cuci dulu tangannya, ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya iyalah, orang firman Tuhan keluarnya dari Allah, dia melekat sama Allah, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti segitu pentingnya firman Tuhan itu. Dan Yesus adalah firman yang hidup. Makanya sejak awal Yesus sudah bersama-sama dengan Allah, melekat dengan Allah. Dia juga keluar dari Allah itu sendiri. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Kalau perkataan Kabuki kan keluarnya dari lehernya Kabuki. Perkataan saya keluarnya dari leher saya. Ini firman Tuhan, dari Tuhan sendiri keluarnya gitu loh. Kalau firman Tuhan adalah Tuhan, apalagi firman yang hidup. Ya dia sama dengan Tuhan, dia melekat pada Tuhan, dia datangnya dari Tuhan. Kenapa nggak bisa? Bisa aja kan? Kalau Roh Kudus Tuhan, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kenapa Roh Kudus Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan. Tidak ada roh yang lebih kudus daripada rohnya Tuhan. Ya. Kalau Roh Kudus bisa mengurapi kita, menjaga kita, di kitab Al-Quran dikatakannya sebagai Rohun Kudus, itu menjaga kita, mengurapi kita, maka kita terlindungi, ya. Jadi ada yang bilang, dijaga malaikat ini, malaikat itu, no, Roh Kudus yang menjaga kita. Masalah nanti Tuhan mau suruh malaikat anak unu terserah Tuhan, ya. Banyak kali malaikatnya Tuhan, itu kan tentara bala tentara langit itu banyak, terserah. Yang penting kita dijaganya oleh Roh Kudus dulu, dapat perlindungan dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus saja bisa mengurapi, menjaga kita, mengapa Tuhan tidak bisa lahir sebagai, kenapa roh Tuhan tidak bisa ada di dalam manusia yang disebut Yesus Kristus? Orang kamu aja bisa diurapi kok. Tapi kalau Yesus bukan diurapi, benar-benar ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau kita kan roh kita yang di dalam nih, Roh Kudus tidak bisa masuk dalam kita kotor, ya. Makanya kita diurapi. Penyebutannya diurapi. Tahu diurapi? Dari luar. Penjagaan tuh diurapi dari luar. Ada yang dibilang kerasukan Roh Kudus, nggak ada, saya. Diurapi, penjagaan dari luar. Karena di dalam diri kita masih ada kotor, hati kita apa, ya. Maksudnya kita masih ada terlibat dalam dosa dan segala lain sebagainya, itu ada. Tapi Tuhan Yesus Roh Kudusnya udah di dalam. Ya rohnya itu ya kudus. Gimana sih ngomongnya? Ya roh Allah itu sendiri sudah dalam dia gitu loh.
Makanya disebutnya sebagai Tuhan juga gitu. Jadi kalau ditanya anak siapa, ya anak Tuhan lah. Kita aja ngaku kita anak Tuhan kok. Anda mau bilang siapa? Anda anak siapa? Anda iblis? Saya enggak, saya anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya saya anak mami papi saya, tapi saya anak Tuhan. Gitu loh. Tiba-tiba lu urap sayur ya, say. Gue jadi pengen makan urap juga nih, urap tuh enak. Paham ya? Makanya kalau orang-orang bilang gak mungkin Tuhan jadi manusia. Kalau Roh Kudus aja bisa mengurapi kita, kenapa Roh Kudus tidak bisa kalau Tuhan mau berikan rohnya di dalam tubuh manusia? Kenapa gak bisa? Dibalik-balik lagi aja. Kamu kan suka bolak-balik logika. Sedangkan Yesus sendiri adalah firman. Makanya kenapa Yesus adalah firman yang hidup? Setiap perbuatan Yesus, tingkah lakunya Tuhan Yesus, sikap hatinya Tuhan Yesus, pemikirannya Tuhan Yesus, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuatkan, semua itu firman. Makanya kenapa kalau Anda cari role model, Anda orang Kristen Katolik, Anda lihat aja Tuhan Yesus. Nggak usah cari role model pendeta ini, pendeta itu. Tuhan Yesus role model kita. Karena dia firman yang hidup. Tinggal kita ikuti. Contoh nyatanya, supaya kita punya contoh nyata. Oh, kalau marah Tuhan Yesus begini, marah. Oh, begini. Karena lu dikasih tahu nggak bisa kan? Kasih contoh nyata. Ya. Capek ya jawabnya. Dalam Injil saat ini sudah ada surga dan neraka belum, Mbak? Sudah di kitab Wahyu. Surga dan neraka sudah diciptakan sejak awal dunia dibentuk, tapi belum dibuka. Surga dan neraka itu dibukanya di hari penghakiman. Itu ada di kitab Wahyu. Anda nih lagi ngetes pengetahuan firman Tuhan. Saya bagaimana sih? Dalam ilmu astronomi. Kok bisa jadi ilmu astronomi, Pak? Nabi Nuh ada juga kisah kita Nabi Nuh. Bumi ditenggelamkan, hanya tinggal satu kapal. Ada juga, Pak. Hanya ada Nabi Nuh dan keluarganya kan. Anaknya yang udah beristri itu kan. Ya, Nabi Nuh dan keluarganya. Terus binatang-binatang gitu. Ditenggelamkan selama 40 hari hujannya. Terus surutnya berbulan-bulan. Itu ada. Tapi kalau ilmu astronomi I don't understand. Saya nggak ngerti apa yang Bapak tanya ya. Tentang ilmu astronomi saya nggak. Maksudnya saya nggak mudeng pertanyaannya itu apa gitu. Terus bukan gimana ya. Bukan mau ngomong sombong. Kalau firman Tuhan mah kita semua gini ya. Firman Tuhan mah Tuhan itu memberi hikmatnya tuh luar biasa ke saya. Saya mengakui itu. Karena ya saya bukan orang yang belajar teologi gitu lah. Tapi ketika saya baca, Anda tanya, saya baca, saya bisa jelasin tuh Tuhan tuh luar biasa banget. Dan Anda punya pertanyaan tuh semua tuh, kalau Anda perhatiin, kalau Anda orang yang baca firman Tuhan dan Anda memahami hikmatnya, apa yang saya sampaikan tidak ada yang melenceng dari firman Tuhan. Anda ketawa waktu saya bilang Kristen nggak boleh makan darah, itu ada di firman Tuhan. Anda yang nggak pernah baca, nggak pernah masuk di otak Anda kan, tapi itu ada di firman Tuhan dan kita memang nggak boleh makan. Waktu saya jelaskan darah itu adalah nyawa, diketawain saya. Saya ingat waktu live itu banyak yang ngejek, ngecek. Ada juga sih yang ngedengerin gitu. Kasih tahu yang benar. Semua tertulis di firman Tuhan, kamu kira saya main-main. Santet ada nggak? Zaman sekarang nggak ada santet, firman Tuhan aja berkata, ilmu tenung itu ada. Bahkan di kitab Pengkhotbah dikatakan apa? Segala sesuatu yang ada di bumi ini tuh nggak ada sesuatu yang baru. Semua sudah ada dari zaman dulu. Mau Anda bilang mobil, Anda bilang apa, semua sudah pernah ada. Itu kata firman Tuhan loh. Mau tenung santet tuh ada dan akan terus ada sampai dunia tuh kiamat. Cuman mungkin mobilnya kalau dulu mungkin pakai kuda kayak gitu ya. Cuman sekarang udah pakai mesin, nanti ada mobil terbang kayak gitu mungkin kayak gitu. Ya. Saya bukan mendukung Anda untuk percaya santet, tidak. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa hal-hal seperti itu memang ada. Iblis itu tidak pernah berhenti berkarya. Manusia-manusia yang percaya dengan hal-hal seperti itu memang ada. Kalau ada orang yang mencari pengobatan ke dukun, ada juga orang yang mencari serangan tuh ke dukun tuh pasti ada. Ya. Tuh, dia di Al-Qur'an Nabi Muhammad pun pernah kena sihir kan. Saya gini-gini nih sebenarnya matanya perih ngantuk. Kenapa kalau di firman Tuhan kan ada 2 orang yang membaptis ya. Yohanes Pembaptis itu kan yang paling terkenal. Tapi dikatakan apa? Aku membaptismu dengan air.
Tapi akan datang seseorang yang akan membaptismu dengan roh. Makanya ada 2 baptisan, teman-teman yang Kristen ya. Anda Kristen Katolik, mungkin Anda sudah dibaptis dengan air. Sudahkah kamu dibaptis dengan roh? Orang yang sudah dibaptis dengan roh itu artinya orang yang sudah benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Makanya ada urapan Roh Kudus. Boleh gak seperti itu? Tandanya baptisan roh adalah Anda mendapatkan kedamaian hati. No, Mami masak sup sapi, kamu makan ini. Maria, ibu juga udah capek hari ini bantuin Mami. Enough gubuk-gubuk di dapur. Udah dimasakin nasi baru, yuk makan soto satu. Tadi adik makan 2 porsi. Enak, tuh ada udang juga enak. Tapi udangnya agak pedas dikit. Boleh aja Anda dibaptis dengan air. Mau 1000 kali Anda dicelap-celup di air, enggak apa-apa, bebas. Itu namanya Anda mandi kali ya, berenang ya. Tapi ya sudah kan Anda mendapat baptisan Roh Kudus, karena yang paling penting itu sebenarnya adalah baptisan Roh Kudus, bukan baptisan air juga penting sebagai ritualismenya, tandanya bahwa kita dibersihkan, menerima Tuhan gitu. Tapi setelah itu ada satu baptisan lagi yang lebih penting, baptisan Roh Kudus. Benarkah Anda menerima Tuhan? Itu maksudnya. Baptisan air menyatakan bahwa Anda mau terima Tuhan. Baptisan Roh Kudus menyatakan bahwa Anda berserah penuh, tunduk penuh pada Tuhan, bukan cuma terima. Ya. Yang harus Anda kejar adalah baptisan Roh Kudusnya. Kalau baptisan air gampang, ke gereja mana aja. Kalau Kristen bilang saya mau katekisasi gitu, mau katekumen, paling ikut pengajaran berapa bulan. Kalau Katolik ya sorry. Kalau Kristen nggak tahu ada proses pengajarannya nggak. Soalnya kalau ada beberapa yang saya kenal tuh cepet aja mau dibaptis, orang tuh mau dibaptis aja, nggak dikasih pengajaran apa-apa. Apa yang dipahami tentang agamanya tuh pokoknya dicelup aja dulu. Itu saya nggak setuju. Karena untuk masuk satu agama orang harus memahami, ya, orang harus betul-betul paham baru. Tapi ada beberapa gereja yang nggak usah paham, nanti kamu akan paham seiring waktu. Nggak semua ya, karena Kristen tuh banyak aliran ya. Pak, di Al-Quran bumi itu nomor 3, di atas masih ada 7 bumi dan di bawah 2 bumi. Itu bukannya susunan tata surya, Pak? Karena di setiap planet tuh ada juga kehidupan, Pak. Sebetulnya, cuman kita nggak tahu aja kan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Habis Mars apa? Uranus, Pluto, Uranus, Neptunus. Apa lagi? Nggak hafal loh, waktu kecil. Waktu dulu hafal. Tiba-tiba biologi nih, fisika say. Bukan biologi, itu fisika say. Makanya kalau mualaf tuh ada pendampingan khususnya. Iya, kalau nggak didampingin gimana dia bisa paham tata caranya. Orang mualaf kan harus diajarin sholat, ngajarin baca Quran, kan tata caranya. Orang baca firman Tuhan, baca Al-Quran nggak dikasih pemahaman, gimana bisa ngerti? Memang harus didampingin, bener itu. Itu proses yang benernya begitu. Mualaf didampingi. Anda masuk satu agama itu harus punya pendamping yang nuntun Anda benar-benar sampai Anda bisa beribadah dengan baik. Ini besok ada jadwal apa sih? Orang aku ada tenis loh. Mama dari jam berapa? Jam 4. Oh, nggak ada jadwal. Puji Tuhan. Mantap. Ntar lo mau 50 jam. Itu susunan tata surya kali Pak, disebut bumi. Tapi kalau kita secara manusia itu kan menama-namai planet itu beda-beda Pak, gitu Pak. Emang secara tata surya itu ada berapa planet sih? 7 yang tertangkap di radar itu. Hah? Coba deh, saya juga lupa Pak, itu pelajaran waktu SD apa SMP itu Pak. Kan matahari sebagai titik utamanya kan. Makanya semua planet itu bergerak mengelilingi matahari kan, kita masih betul nggak tuh? Saya juga sekolah dulu Pak suka bolos ya, seminggu tuh saya pasti ada bolos ya sekali. Takut terlalu pinter gitu loh Pak. Nggak, bercanda. Kalian semua nih emang kayak teman-teman saya sama juga. Saya dikirimin foto anjingnya. Dia nanya gini, sis ini kaitannya sama masa laluku apa? Dia nolongin aku juga, lucu ya. Bisa-bisaan anjing aja ditanyain ke saya. Hah? Kayak kalian nanyain kucing, anjing, nih temen saya juga gitu. Lucu banget. Kayak anjing.
Emang unik-unik loh pergaulan ini. Ya paling terakhir Pluto, bener. Nggak tahu kalau sekarang udah bergeser planetnya. Saya rasa sih nggak bergeser ya. Apa sih yang salah tertulis di firman Tuhan? Nggak ada yang salah. Di Al-Quran juga nggak ada yang salah. Pemahamannya salah ya. Pengertiannya salah iya. Dipakai sesuai dengan pemikiran sendiri ya. Tapi kalau yang difirmankan nggak pernah salah. Maksud Bapak astronomi itu planet-planet tadi ya. Ya gitulah guys. Saya mau menyudahi live ini. Mudah-mudahan ntar malam sempat live ya, bisa dari dokter gigi ya. Kalau enggak ya mohon maaf aja ya, say. Bagaimana kalau kita berdoa aja dulu ya, supaya saya tidak merasa terbebani nanti malam harus live gitu loh. Seperti biasa saya berdoa, Anda berdoa, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, ya. Ya Tuhan, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepada kami, yang tidak sekalipun melepaskan genggaman tangannya dari hidup kami. Engkaulah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang maha agung, satu-satunya Tuhan yang esa. Kami menyerahkan diri kami seutuhnya kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu hidup dan mati kami adalah di dalam tangan-Mu. Jangan sampai kami hidup, tapi roh kami mati. Kami ingin roh kami menyala-nyala di dalam-Mu ya Tuhan. Kami ingin memperoleh kedamaian dalam kehidupan kami. Kami ingin menjalani kehidupan yang tenang, di jalan yang Tuhan perkenankan, di jalan yang lurus, yang ujungnya adalah surga-Mu. Izinkanlah kami ya Tuhan, untuk hidup di dalam jalan-Mu. Terimalah kami ya Tuhan. Walaupun kami masih banyak kekurangan, kami hidup dalam perasaan-perasaan yang salah. Kami banyak melakukan perbuatan yang salah di mata-Mu Tuhan. Tapi kami ingin dipulihkan dan ingin diubahkan. Kami ingin bertobat Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan. Ini diri kami apa adanya Tuhan. Biarlah diri kami yang lama kami tinggalkan. Biar kami sungguh-sungguh hidup menjadi diri kami yang baru di dalam jalan Tuhan. Mungkin dulu kami orang yang pemarah. Mungkin dulu kami orang yang penuh kesedihan. Kami penuh luka batin. Kami punya kebencian, punya dendam. Kami rindu untuk dikasihi oleh orang lain. Namun kami menyadari Tuhan, kami harus melepaskan pengampunan. Dan kami menyadari bahwa kasih yang sempurna itu datangnya daripada-Mu. Kami membutuhkan kasih Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau dekat. Kami mau melekat ya Tuhan. Kami mau damai-Mu Tuhan. Hadirlah bagi kami di dalam diri kami Tuhan. Kami ingin melekat ya Tuhan.
Karena ketika Tuhan hadir, yang ada hanyalah kedamaian. Segala sesuatu yang buruk Tuhan singkirkan dari dalam diri kami. Ya Tuhan, hadirlah bagi kami semua. Berikanlah kami kasih Tuhan. Kasih yang besar itu, yang datangnya hanya daripada-Mu ya Tuhan. Kasih yang meliputi diri kami. Kasih yang memenuhi hati kami. Kasih yang menutupi semua yang buruk di dalam diri kami. Dan membersihkan kami dari semua yang buruk. Kasih yang membuat kami mampu mengampuni. Kasih yang membuat kami mampu mengasihi diri kami dan sesama kami. Kasih yang membuat kami mampu tunduk penuh kepada-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami kasih-Mu ya Tuhan. Berikanlah kami damai-Mu ya Tuhan. Karena kami merindukan kehidupan yang tenang. Berikanlah kami kelegaan dalam hati kami dan ketenangan di dalam hati kami. Tuntunlah kami semua ya Tuhan. Ada kasih Tuhan yang besar dalam diri kami. Kasih yang melepas setiap beban kami. Kasih yang memulihkan setiap hati kami. Kasih yang mengangkat semua perasaan-perasaan yang buruk dalam hati kami. Tuhan, padamkanlah amarah kami. Singkirkanlah kesedihan kami. Berikanlah kami kedamaian, ketenangan, dan angkatlah kegalauan, kebingungan, kegelisahan hati kami. Apapun Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Banyak hal dalam kehidupan kami yang tidak kami pahami mengapa terjadi. Banyak hal yang kami sadari juga sebagai buah dari perbuatan kami yang kini harus kami hadapi. Memang penerimaan itu berat Tuhan, tapi mampukan kami untuk ikhlas menerima. Mampukan kami untuk tunduk penuh pada apapun kehendak dan perkenanan Tuhan, walaupun itu terjadi karena kebodohan kami sendiri. Segala sesuatu yang kami harus hadapi, mampukan kami Tuhan, dan mudahkan kami melewati semuanya. Hari depan tidak pernah kami lihat, karena kami tidak tahu Tuhan. Kami tahu masa lalu dan saat ini, tapi kami ingin lepaskan masa lalu kami ingin mengampuni, kami ingin melepaskan, dan kami ingin lewati saat ini dengan hati yang damai, dan menghadapi masa depan dengan iman. Kami serahkan kepadamu Tuhan masa depan kami, yang kami khawatirkan selalu. Kami tidak mau khawatir lagi karena kami punya Tuhan. Tentang anak-anak kami, tentang diri kami, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi saat ini. Bantulah kami untuk keluar dari masalah ini. Dan berikanlah ketenangan pada pikiran dan hati kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan pada pikiran dan hati kami. Berikanlah tuntunan pada pikiran dan hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengampuni siapapun yang menyakiti kami. Orang-orang yang kami harapkan mengasihi kami, tapi justru berbalik menyakiti kami. Kami lepaskan pengampunan bagi mereka Tuhan. Dan kami pun mengampuni diri kami sendiri. Karena seringkali kami tidak mengasihi diri kami. Kami mengorbankan diri kami. Kami melukai diri kami sendiri dan membiarkan orang lain melukai kami. Tuhan, buat kami melekat lebih dalam kepada Tuhan. Buat kami paham apa yang jadi kehendak Tuhan. Buat kami tunduk penuh Tuhan. Bantu kami Tuhan. Jangan biarkan kami terjerumus lagi dalam ego, dalam hal-hal yang salah. Tapi biar kami setia di dalam jalan Tuhan. Kami mau ada perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau kami dipulihkan sepenuhnya. Kami mau merasakan kedamaian itu dari hari ke hari Tuhan. Inilah diri kami Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu. Kami memohon, dekatkanlah kami dengan segala sesuatu yang baik, dengan orang-orang yang baik, dan jauhkanlah dari segala sesuatu yang buruk dan orang-orang yang jahat. Berikanlah kami berkat-Mu, apa yang pantas untuk kami terima, yang Tuhan pandang pantas untuk kami terima. Cukupilah kami Tuhan. Ajarkan kami mengerti arti kata syukur, dan agar di hati kami penuh dengan kata syukur, daripada keluh kesah kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami mendapatkan tuntunan dalam kehidupan ini, dalam setiap langkah yang kami ambil, dalam setiap keputusan-keputusan yang kami buat, dalam setiap hal yang kami lewati. Tuhan hadir bersama kami. Dan biar kami lebih fokus membangkitkan rohani kami daripada kehidupan dunia kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan hal-hal yang harus kami hadapi saat ini, Tuhan pun selalu akan beri pertolongan ketika kami tidak jauh daripadamu. Bahkan ketika kami jauh pun Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Kami berserah penuh ya Tuhan. Dan kami memohon Tuhan,
Hanya kepadamu-lah kami memohon, hanya kepadamu-lah kami meminta. Karena kami percaya tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Seluruh makhluk adalah ciptaan-Mu, dan semua tunduk kepadamu ya Tuhan. Maka sudah sepantasnya kami pun tunduk kepadamu. Karena itu kami mohon ya Tuhan, bila ada segala sesuatu yang buruk dan negatif dalam diri kami, ikatan-ikatan leluhur, kuasa-kuasa gelap apapun ya Tuhan, Tuhan musnahkan dan Tuhan hancurkan itu semua dari dalam diri kami. Tuhan bawa kami ke dalam jalan pertobatan. Tuhan ubahkan hati kami, Tuhan ubahkan kehidupan kami. Tuhan hancurkan semua yang jahat dan semua yang buruk. Yang seharusnya tidak ada dalam diri kami, Tuhan hancurkan. Yang seharusnya mengikat kami, Tuhan bebaskan kami dari semua ikatan-ikatan itu. Tuhan memusnahkan yang jahat, Tuhan memusnahkan yang buruk dan semua ikatan-ikatan yang buruk. Karena kami sungguh-sungguh ingin berjalan dalam jalan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi kami yang sakit. Berikanlah pemulihan bagi kami yang sedang sakit. Yang Tuhan perkenankan untuk sembuh, maka sembuhkanlah Tuhan. Tuhan sembuhkan sampai ke pusat rasa sakitnya. Dan jangan lagi ada yang tersisa Tuhan. Bila Tuhan perkenankan kami untuk berproses menemukan kesembuhan kami seiring dengan pertumbuhan iman kami, maka tolonglah kami, tunjukkan kami jalan yang Tuhan perkenankan untuk memperoleh kesembuhan itu. Bentuklah kami seperti yang Tuhan mau. Kami berserah penuh Tuhan. Biarlah apapun yang jadi kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Permintaan-permintaan dalam doa kami, bila itu tidak sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, maka biarlah apa yang Tuhan perkenankan saja yang jadi. Amin. Semoga Tuhan juga membimbing dan memberi petunjuk kepada Pak Sugeng. Amin. Terima kasih ya Pak doa baiknya untuk saya. Apa yang Anda rasakan ketika berdoa? Tadi saya ada lihat seorang wanita, dia tuh punya ikatan yang kuat sekali. Dia sendiri ada belajar ilmu hitam dan dia juga dari leluhur-leluhurnya ada ikatannya. Tapi kamu ada keinginan untuk bertobat. Ya, mudah-mudahan pertobatan kamu dilancarkan. Coba di absen dulu, apa yang dirasakan ketika berdoa. Cepetan, saya mau makan dong ke dokter gigi nih saya. Cepetan. Tapi mami tinggalin El Iya, memang ke dokter gigi. sama papi. Iya, papi juga mau bersihin karang gigi. Kan pengen spaghetti ya? Enggak. Iya. Tenang C, puji Tuhan ya. Semoga Anda merasakan kedamaian dan ketenangan itu sepanjang hari. Perut kananku kayak diiris C. Si paling kesetanan. Yang ku ingin engkau saja. Deal kemarin C, belum tahu. Ya kalau rezeki nggak kemana. Kalau nggak rezeki ya sudah. Yang penting kan kita mengedukasi orang. Kalau saya gitu aja. Tuhan itu kan tahu bagian kita yang mana toh. Kalau cuma disuruh sebatas mengedukasi ya mengedukasi. Yang penting kan kita tuh kerja yang benar aja, nggak nipu orang. Kita kasih tahu yang baik, yang benar gitu. C, balas komen aku di Instagram dong yang kebab dan sebelah. Oh, kamu ada komen ya? Bukannya itu doang yang komen, si siapa tuh namanya? Si Guston. Di mana sih cara ngeceknya itu? Kok bingung saya gimana caranya tuh? Di mana sih? Kok Anda bisa menemukan Instagram saya ya? Ya baiklah, oke. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mudah-mudahan nih kalau sempat live lagi. Kalau nggak besok lah ya. Sibuk banget nih soalnya nih say sama urusan perketek-perketekan ini ya. Oke, God bless you. Tuhan memberkati. Oh ya, Anda yang butuh jadwal konsultasi bisa chat admin ya. Konsultasi tidak berbayar. Anda tanya aja sama admin. Yang mau tanya soal herbal, akupuntur dan lain sebagainya, Anda chat admin. Nanti admin bantu Anda. Ya. Oke.
Bye bye, God bless you. See you. El.